Halo semua, selamat datang di channel Flame di yang terhormat. Bagi yang belum subscribe, diwajibkan untuk subscribe terlebih dahulu, dan hidupkan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan pesawat ulang-alik. Hahaha. Nah mari kita gas ke alur ceritanya. Oke, ceritaku sudah selesai, sekarang giliranmu. Xiao Yan tersenyum dan menggaruk hidung Xiao Yueli. Xiao Yueli yang sakit menahan mulutnya, tapi dia segera mengangguk sambil tersenyum. Membandingkan ceritaku dengan ayahku, aku merasa ceritaku terlalu sederhana, itu semua tentang kakek tua yang mengerikan. Xiao Yueli berkata dengan kesal, dan Xiao Yan juga tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Yueli, kekuatan apa sekarang? Meskipun wajah Xiao Yueli tidak dibalut sekarang, dia masih melingkari tubuhnya, dan perban ini sepertinya menekan suatu kekuatan yang sangat kuat di tubuh Xiao Yueli. Kekuatan? Ini tidak jelas, tapi berdasarkan kekuatan ayahku saat ini, dia tidak bisa mengalahkanku. Xiao Yueli memandang Xiao Yan dengan bangga, dan Xiao Yan juga tidak bisa mengerti tentang itu, karena itu tidak mengherankan. Bagaimanapun, identitas Xiao Yueli adalah Pluto, Ratu Dunia Bawah, bagaimana Xiao Yan bisa membandingkannya sekarang? Kalau begitu, apakah kamu sudah mengalahkan Raja Surga? Tanya Xiao Yan. Xiao Yueli menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata itu. Aku belum mengalahkan lelaki tua itu, tapi lelaki tua itu pasti tidak akan memukulku. Xiao Yueli sangat percaya diri. Dari kelahiran Xiao Yueli hingga saat ini, aku tidak tahu berapa banyak bencana yang telah terjadi, tetapi tidak peduli apa, Raja Surga tidak akan pernah menyalahkan Xiao Yueli. Itu benar, Raja Surga sangat baik padamu. Dengan temperamenmu, kamu pasti telah menyebabkan banyak kemalangan. Untungnya, kamu memiliki tuan yang tidak marah. Kata Xiao Yan sambil tersenyum, kata Xiao Yueli. Dia mengerutkan bibirnya. Dia seharusnya benar. Kudengar dia dan aku tidak terpisahkan dalam kehidupanku sebelumnya. Kata Xiao Yueli. Xiao Yan mengangkat alisnya sedikit ketika mendengar ini. Oh, ada hal seperti itu. Sepertinya dia lebih dari sekedar perasaan guru magang untukmu. Xiao Yan tidak heran jika Raja Surgawi Zhang akan menjadi Xiao Yueli dalam segala hal yang mungkin. Ternyata ada hubungan seperti itu di sini. Jangan berhayal, aku tidak suka orang tua. Xiao Yueli berkata dengan serius, seperti yang diketahui semua orang, Raja Surgawi Tibet yang duduk di dunia bawah, dia meminum seteguk anggur ini dan menahannya di mulutnya untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Nizi ini bahkan tidak menyukaiku. Suara Raja Surga Zhang sedikit gemetar, lalu dia minum alkohol, dan kemudian Ling Ding menjadi mabuk, dan Raja Roda yang ketakutan itu dirawat dengan baik, tetapi dia belum pernah melihat langit. Zhao sangat mabuk. Kamu tidak bisa mengatakan bahwa Nizi, Raja Surga telah menjagamu selama 2 kehidupan. Kamu bisa melihat kasih sayangnya. Mungkin kamu tidak akan berpikir begitu ketika kamu mengambil kembali ingatanmu. Xiao Yan tidak keberatan, dia tidak mengerti Tian. Kisah kehidupan Zhao dan Yueli sebelumnya, jadi dia tidak bisa membuat kesimpulan. Tetapi Xiao Yueli juga memiliki hak untuk memilih, dia dapat sepenuhnya meninggalkan kehidupan sebelumnya, dan bahkan selama dia tidak mau, ingatan tentang kehidupan sebelumnya tidak harus dipulihkan. Meskipun itu adalah reinkarnasi, itu sendiri telah menjadi 2 kehidupan yang berbeda, masing-masing dengan kehidupan dan perasaan mereka sendiri, dan tidak ada yang bisa campur tangan. Tapi ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan, Raja Surgawi yang mabuk dan tidak sadarkan diri perlahan mengangkat ibu jarinya, dan bergumam, orang tua yang memahami kebenaran. Hati kecilku sakit. Petik 2. Runner King tersenyum pahit pada Raja Tenzo yang sedang berbaring di tempat tidur berbicara sendiri. Sebagai saksi, Raja Runner secara alami tahu apa yang terjadi pada Raja Tenzo dan Pluto. Namun, jika Xiao Yueli tidak pernah dipindahkan oleh Raja Heavenly Zhang, maka tidak ada yang bisa ikut campur. Entah kenapa, aku hanya melawan setelah mengetahui hal ini, dan aku tidak membenci lelaki tua itu, tapi hatiku sangat resisten. Aku tidak tahu kenapa. Xiao Yueli juga mengerti maksud Xiao Yan, bahkan jika dia nakal, dia juga mengerti Tianzang. Semua yang diberikan uang untuknya. Mungkin perlahan menerima dan menghargai setiap orang di dunia yang mencintaimu, apalagi menjagamu selama 2 kehidupan. Xiao Yan membujuk Xiao Yueli. Xiao Yueli cemberut mendengar kata-kata Xiao Yan, tapi tetap saja dia mengangguk, karena Ni Suner mengatakan kepadanya bahwa apa yang dikatakan ayahnya harus didengarkan dan disimak dengan seksama. Selama perbincangan tak berujung antara Xiao Yan dan Xiao Yueli, Wang Cai juga menundukkan kepalanya, berbaring di samping Xiao Yueli. Meski Xiao Yueli sering menggodanya, Xiao Yueli tetaplah pemilik tunggal. Tiba-tiba, Wang Cai berdiri, pandangannya seperti obor, dia sampai ke haluan tabut, dan kemudian mulai menggonggong. Xiao Yueli berdiri ketika dia mendengar suara itu, menatap Wang Cai, lalu berkata, aku menemukannya. Xiao Yan juga buru-buru berdiri, dan keduanya bergegas ke haluan perahu dan mengikuti arah yang dilihat Wang Cai.
Adegan yang mereka lihat cukup mengejutkan. Ada sebuah candi kuno yang terlihat sangat tua, dan yang paling menarik perhatian adalah terdapat beberapa kunci besi kokoh yang diikatkan pada candi kuno tersebut. Melihat ke arah gembok besi tersebut, itu adalah kepala dan tubuh yang tak tertandingi kecanduan Void. Ada 9 kepala yang tersusun rapi berjajar. Ukuran ke-9 Void Hobby ini setidaknya sebesar Void Hobbies biasa, jadi mereka membimbing Xiao Yan untuk menemukan Void Hobbies di sini. Dibandingkan dengan mereka, mereka seperti orang dewasa dan anak-anak, dan celahnya terlihat jelas. Dan di kuil kuno ini tertulis 3 karakter sederhana, penguburan yang kacau balau. Xiao Yueli mengendalikan bahtera yang mengembang dan perlahan-lahan bersandar ke kuil kuno, dan kemudian Xiao Yan, Xiao Yueli dan Wang Cai, mereka berdua adalah seekor anjing, melompat ke platform kuil kuno. Xiao Yueli memberi isyarat, dan tabutnya yang mengepulkan bedak menghilang dengan sendirinya. Xiao Yan juga tercengang ketika dia melihatnya, mendesah bahwa spiritualitasnya di samping, cara itu bisa menghilang dan muncul secara instan sangat menakjubkan. Begitu Xiao Yan dan yang lainnya melangkah ke kuburan kekacauan, 9 kepala Void dan Sid perlahan bergerak maju, mereka sekali lagi disembunyikan di lautan kehampaan ini. Wang Cai berjalan ke depan dan berjalan ke pintu, tiba-tiba berhenti, sepertinya mengingat sesuatu. Ini adalah tempat kelahirannya. Aku sudah lama pergi. Sepertinya dia telah melewatkannya, kata Xiao Yueli sambil melihat gerakan Wang Cai, berjongkok dan menyentuh kepala anjing Wang Cai, merasakan suhu telapak tangan Xiao Yueli. Selain senyum di wajah Qiao, tampaknya hati Wang Cai sangat lega, dan dia melangkah maju lagi. Xiao Yueli dan Xiao Yan mengikuti Wang Cai, dan Xiao Yueli menceritakan kisah Wang Cai kepada Xiao Yan. Pendahulunya adalah Void Hound. Anjing ini akan melahirkan 2 anak anjing sekaligus, namun pada akhirnya hanya satu yang bisa bertahan hidup. Penyebab kematiannya bukan dari dunia luar, melainkan kedua anakan tersebut yang saling berkelahi, hanya yang selamat yang bisa mengikuti tim anjing pemburu. Beruntung sekali, karena kekuatan yang diperlihatkan saat ia lahir sudah cukup untuk membuktikan bahwa ia akan hidup, dan adiknya kurus dan lemah dan terlihat pasti akan mati. Tetapi yang terburuk terjadi, ia dicekik oleh ibu kandungnya sendiri. Karena hanya satu yang bisa hidup, ibunya membunuhnya, dan memilih saudara laki-lakinya yang kurus. Petik 2. Apakah sudah mati? Tanya Xiao Yan. Identitas Wang Cai hari ini telah mengalami perubahan besar, setidaknya tidak sebanding dengan Void Hound. Secara alami bukan lawan dari ibunya. Setelah kematian, Pluto terlihat menyedihkan, karena dia membuatnya bereinkarnasi sebagai anak dari anjing api penyucian berkepala 3, dan telah mengikuti Pluto setelah lahir. Jawab Xiao Yueli Dao. Xiao Yan juga mengangguk sedikit saat mendengar kata-kata itu, perasaan dikhianati oleh kerabat mungkin di luar pemahaman orang normal. Bukankah kau si Pluto? Xiao Yan menatap Xiao Yueli dengan aneh. Ini kehidupanku sebelumnya, bukan aku, tapi Wang Cai juga sangat menyenangkan. Dulu aku menggunakannya sebagai sparring partner sebelumnya. Xiao Yueli tersenyum mendengar kata sparring, Wang Cai yang sedang berjalan di depan tiba-tiba menoleh. Ada ketakutan di matanya, dan jelas bahwa Xiao Yueli meninggalkan bekas yang dalam di hati Wang Cai. Jangan khawatir, aku lelah bermain denganmu, aku tidak akan memukulmu di masa depan. Xiao Yueli tersenyum sambil menatap mata ketakutan Wang Cai. Mata Wang Cai kembali normal, namun ia masih cukup takut pada Xiao Yueli. Melihat penampilan Wang Cai yang menyedihkan, Xiao Yan pun turut merasa kasihan pada Wang Cai. Penderitaan yang diderita Wang Cai benar-benar di luar imajinasinya. Jalan di belakang kuil kuno adalah lorong lubang cacing yang pendek, dan energi yang stabil membuat tubuh fisik melewatinya tanpa tekanan sedikit pun. Jalannya tidak lama, dan dalam waktu sekitar sebatang dupa, jalan itu telah mencapai akhir, dan jika Anda melangkah lebih jauh, Anda benar-benar akan memasuki kuburan yang kacau balau. Lingkungan penguburan yang kacau benar-benar berbeda dari imajinasi Xiao Yan. Saya pikir penguburan yang kacau balau juga harus menjadi tempat yang sangat menyedihkan, tetapi pemandangan yang muncul di hadapannya benar-benar sebaliknya. Hal pertama yang menarik perhatian adalah langit tempat para dewa dimakamkan. Di atas langit ini terdapat 9 bulan berwarna ungu merah, bersinar tidak redup, dan di bawah bulan terdapat tumbuhan berwarna-warni dan subur. Dan melihat sekeliling, itu tampak seperti tanah murni tanpa pertempuran. Setidaknya tidak ada sosok setengah orang di sini, dan semua monster yang tumbuh berbeda. Kekacauan sangat berbahaya dalam penguburan. Ini semua adalah binatang kosong. Mereka sangat kuat, jadi kita harus berhati-hati. Xiao Yueli memperingatkan. Dia pernah ada di sini, jadi dia tahu betul bahwa semua yang dia lihat hanyalah perwakilan. Tetapi jika kamu memiliki kemakmuran untuk memimpin, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Xiao Yueli berkata bahwa mereka benar-benar memasuki kuburan yang kacau, tetapi seperti yang dikatakan Xiao Yueli, tempat ini sangat berbahaya. Langkah kaki Wang Cai tiba-tiba berhenti,
yang muncul di depan Xiao Yan dan yang lainnya adalah bunga biru muda. Wang Chai dan Xiao Yueli menunjukkan ekspresi serius. Sepertinya saya tidak beruntung. Saya menemukan bunga berondong jagung biru. Jenis bunga ini sangat kuat. Saat satu meledak, itu setara dengan ledakan Douxian. Ada puluhan ribu bunga berondong jagung biru di sini. Setelah dibuka, kekuatannya setara dengan peledakan diri Dewa Petarung Bintang 5, dan kekuatannya bahkan lebih tinggi. Xiao Yueli berkata dengan tegas, dan Xiao Yan sedikit mengernyit. Melihat sekeliling, saya menemukan bahwa tanaman di sekitarnya tumbuh sangat cepat, dan mereka tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dengan kata lain, hutan yang tampaknya lebat di sini mungkin hanya tumbuh dalam beberapa hari. Kita harus berkeliling, kata Xiao Yueli. Tidak bisakah kamu terbang? Xiao Yan bingung. Ini semua cabang dan daun bunga bermunculan biru, lebih padat dari jaring laba-laba, tapi ramping, jadi kamu tidak akan bisa menemukannya jika kamu tidak melihatnya dengan hati-hati. Kata Xiao Yueli. Xiao Yan membungkuk sedikit ketika dia mendengar itu. Melalui cahaya, saya benar-benar melihat benang sutra terjalin di udara. Benang sutra ini adalah sumbu yang meledakkan popcorn biru, dan harus mendengarkan kata-kata Xiao Yueli dan mengambil jalan memutar. Setelah itu, Xiao Yan dan Xiao Yueli berjalan ke kiri di bawah kepemimpinan Wang Chai, tetapi mereka menemukan ada bau mendengus, sebelum Xiao Yan sempat bereaksi. Kai memimpin dalam berubah menjadi prototipe, dan tubuh besarnya menghalangi Xiao Yan dan Xiao Yueli. Kakiku berubah menjadi rawa, dan pada saat yang sama, aku melihat ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya muncul di rawa. Setelah ular berbisa ini, sebuah kepala besar muncul. Tanpa mengatakan apapun, Wang Chai bergegas ke depan. Void Mitsubishi ular, kekuatan orang dewasa sebanding dengan dewa pertempuran bintang 2, kekuatan seperti itu tidak perlu ditakuti. Kata Xiao Yueli datar. Void Mitsubishi Snake sangat besar, tetapi tidak kalah dengan anjing api penyucian berkepala 3 yang berubah menjadi Netherworld, dan kekuatan Wang Chai secara alami terlalu banyak di atas Void Mitsubishi Snake. Hampir satu gigitan untuk melahirkannya. Menggigit sampai mati. Setelah dibunuh, Wang Chai kembali menjadi anjing kecil, dan terus memimpin Xiao Xiao dan Xiao Yueli maju. Setelah memasuki jarak tertentu, sebuah ledakan besar tiba-tiba datang dari belakang. Xiao Yan dan Xiao Yueli yang mendengar suara itu menoleh dan menemukan bahwa daerah tempat mereka berada sekarang, bunga bermunculan biru tidak tahu bagaimana ia diledakkan. Naik. Oh, lari. Xiao Yueli diam-diam berkata dengan buruk. Setelah selesai berbicara, dia menarik Xiao Yan dan bergegas ke depan. Dia tidak peduli dengan bahayanya. Aku tidak tahu berapa banyak blue popcorn, setidaknya 10.000, jika itu puluhan ribu, kekuatan ledakannya cukup untuk membunuh dewa perang. Bum bum bum. Ledakan itu bergema satu demi satu, gelombang kejut besar menyapu liar, semua tanaman dan tanah terbalik, dan hewan-hewan hampa di sekitarnya tampaknya berharap bahwa mereka semua telah mundur ke lokasi yang aman. Untungnya, Xiao Yueli bereaksi tepat waktu, ledakan popcorn biru tidak mempengaruhi mereka, tetapi ketika aku menoleh ke belakang, hutan yang masih sangat subur tadi tidak ada artinya. Ini seperti kehancuran, tetapi segera, tanaman baru tumbuh dengan cepat, dan dalam setengah hari dari reruntuhan, sejumlah besar tanaman dapat tumbuh, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, kehidupan menghapus semua jejak. Oke, silahkan, kita masih di pinggiran Chaos God Realm, dan Chaos God Realm dibagi menjadi 3 level. Level pertama dikendalikan oleh Void Hound. Kata Xiao Yueli, mereka melangkah ke domain Void Hound. Saat itu, saya merasakan perbedaan yang signifikan. Ada sejenis energi gelap di sini, yang tidak bersifat balas dendam, tetapi juga energi yang kuat. Wang Chai berjalan ke depan, melihat sekeliling dengan hati-hati, sangat waspada. Di hutan sekitarnya, sepasang mata berbentuk berlian bisa dilihat dalam kegelapan, menatap dingin ke arah Xiao Yan. Sepertinya kita telah menjadi sasaran. Kata Xiao Yan, kekuatan jiwa tersebar, dan ribuan Void Hounds ditemukan di sekitar. Kekuatan tunggal mungkin tidak kuat, tetapi puluhan ribu juta, ketika jumlahnya saat mencapai level yang sangat menakutkan, kekuatan kolektif adalah yang paling menakutkan. Xiao Yueli mengangkat tangannya sedikit, sabit Dewa Kematian muncul di telapak tangannya, dan Wang Chai juga berubah menjadi prototipe. Tubuh besar itu tampak sangat perkasa di hutan, dan kepala 3 anjing ganas itu memancarkan semangat ganas. Gigi yang telanjang menggeram pelan. Manusia tidak diterima di sini, keluar. Saat ini, teriakan terdengar dari dalam hutan. Kami juga tidak berencana untuk tinggal di sini, mari kita bicara. Xiao Yueli berdiri dan berkata dengan keras. Sekali lagi, manusia tidak diterima di sini. Suara itu melanjutkan, Xiao Yueli adalah tuan yang mudah. Jika kamu tidak diterima hari ini, kamu harus menyambutnya. Xiao Yueli tidak menghentikannya. Dengan lambaian sabit Dewa Kematian di tangannya, dia menamparkan pantat Wang Chai, dan berteriak, pergi. Bunuh ribuan,
Jangan menyerah. Bunuh saja. Petik 2. Ayah, kamu tidak perlu melakukannya, kita sudah cukup untuk sampah ini. Begitu kata-kata itu jatuh, Xiao Yueli dan Wang Cai langsung bergegas keluar. Xiao Yan tetap di tempat mereka berada, dan melihat Void Hounds yang tak terhitung jumlahnya tercabik-cabik. Angin bertiup kencang. Xiao Yan membelai pakaiannya, melangkah maju, dengan senyuman di wajahnya. Saya harus mengatakan bahwa perasaan seperti ini cukup bagus. Xiao Yan berjalan ke depan perlahan, dan sosok Xiao Yueli dan Wang Cai melihat sekeliling Xiao Yan, membunuh semua Void Hound yang maju. Pemusnahan seperti itu berlangsung lama, tetapi tanpa kecuali, bagaimanapun juga, kekuatan Xiao Yueli dan Wang Cai ada di sana, dan Void Hound tidak mungkin menjadi lawan Xiao Yueli dan Wang Cai. Tapi segera, Void Hound yang sedikit lebih besar muncul di depan Wang Cai jelas. Void Hound ini adalah Raja Anjing, menyeringai pada Wang Cai. Wang Cai sudah jelas makan, dan sabit dewa kematian Xiao Yueli sudah ada di kepalanya. Dengan tebasan, Raja Anjing mundur dengan cepat, tetapi masih memiliki beberapa jenggot yang terpotong, menatap Xiao Yue, yang sudah gila. Li, roar, Wang Cai tiba-tiba berteriak. Xiao Yueli mengerti, tapi Xiao Yan tidak. Kenapa? Void Hound ini bukan saudaramu, kan? Xiao Yueli menoleh untuk melihat Wang Cai jelas bahwa Wang Cai meminta Xiao Yueli untuk berhenti dan tidak menyakitinya. Wang Cai mengangguk sedikit, dan Raja Anjing tidak tahu apa yang terjadi. Bagaimanapun, dia dan Wang Cai adalah saudara di kehidupan sebelumnya, dan garis keturunan Wang Cai telah menjadi anjing neraka berkepala 3, sehingga Raja Anjing tidak bisa lagi mengenali Wang Choi adalah kakak laki-lakinya. Tetapi ketika Wang Cai melihat perempuan jalang di belakang Raja Anjing, matanya tiba-tiba berubah, dan perempuan jalang itu juga tampak melihat Wang Cai. Jadi, kau masih berencana untuk melepaskan mereka? Tanya Xiao Yueli. Kekuatan Wang Cai saat ini, apalagi membunuh Raja Anjing, seluruh Void Hound bisa dimusnahkan. Wang Cai berhenti, dan berjalan ke depan perlahan, matanya menatap perempuan jalang itu. Faktanya, setelah bertahun-tahun, dia benar-benar ingin tahu mengapa. Raja Anjing ingin berhenti, tetapi sabit dewa kematian Xiao Yueli tertancap di tanah dan menatapnya dengan ganas, membuat Raja Anjing takut untuk bergerak. Xiao Yan menyaksikan adegan ini dengan tenang di belakang mereka. Kenapa? Tanya Wang Cai pada wanita jalang itu. Kamu, apakah kamu Inuba? Mata perempuan jalang itu ngeri, terkejut dan tidak bisa dipercaya. Itulah identitas kehidupan sebelumnya, tapi sayangnya aku mati di bawah mulut ibunya. Jawab Wang Cai dengan gamblang. Memori kehidupan sebelumnya sebenarnya ditemukan setelah jatuhnya Pluto, dan ingatan ini, Wang Cai tidak bisa melepaskannya. Inuba, benar-benar Inuba, ibu. Wanita jalang itu menangis, emosi ada dalam semua kehidupan, dan karena emosi, kehidupan tampaknya menjadi sangat penting. Aku hanya ingin tahu kenapa, jelas aku lebih kuat. Wang Cai bingung, matanya terlihat sangat dingin. Inuba, ibu, aku bersalah, dan aku bersalah atas kematian. Tapi saudaramu, itu memiliki segel raja, kau telah mengambil keberuntungannya, jika, kata perempuan jalang itu di sini, tidak mungkin untuk melanjutkan. Itulah mengapa dia adalah raja alami, haruskah aku mati? Tanya Wang Cai. Klan saya tidak muncul di segel raja selama ribuan tahun. Jika tidak ada raja anjing, klan saya akan diusir dari sini dan akan dimusnahkan. Ibu juga dipaksa untuk membantu. Wanita jalang itu mencoba yang terbaik untuk memberikan Wang Cai penjelasan. Maaf, kamu tidak perlu minta maaf, kamu harus minta maaf kepada Inuba, sudah mati, itu pilihanmu. Wang Cai menjawab dengan acuh tak acuh, dan setelah itu, dia berhenti melihat wanita jalang itu. Kita harus masuk, saya menyarankan Anda untuk menyingkir, jika tidak, bahkan jika ada Raja Anjing, Anda akan memiliki kemungkinan dimusnahkan hari ini. Wang Cai sangat cuek. Setelah berbicara, Raja Anjing memandang Wang Cai dan perlahan menundukkan kepalanya, merangkak. Ini adalah penghormatan tertinggi untuk Wang Cai, dan juga mengetahui kemungkinan dalam kata-kata. Wang Cai di depannya adalah kakak laki-lakinya di kehidupan sebelumnya, karena itu ibunya memilih untuk menyimpannya, dan membunuh kakak laki-lakinya seorang diri. Kemudian Void Hound berhenti menyerang dan memberi jalan Xiao Yueli berada di pinggir lapangan dan mengerti segalanya, tapi di telinga Xiao Yan, itu adalah anjing yang menggonggong, sama sekali tidak mengerti artinya. Yueli, jika kamu bertanya kepada mereka, apakah kamu pernah melihat seorang pria dengan sosok yang kuat dan otot di kepalanya? Tanya Xiao Yan. Apakah kamu berbicara tentang lilin 9 yin? Raja Anjing dapat berbicara, jadi dia menjawab pertanyaan Xiao Yan secara langsung. Xiao Yan segera mengangguk, Zhu Jiuyin Xiao Yan telah mendengar bahwa itu adalah tubuh Long Yi. Ya, aku tahu keberadaannya. Xiao Yan bertanya, ini harus mendalam, identitas Zhu Jiuyin tidak terlalu populer di sini. Raja Anjing berkata,
Xiao Yan sedikit mengernyit saat mendengar ini. Lebih jauh, itu adalah reruntuhan Void. Jika kamu pergi ke sana, itu juga sangat berbahaya. Kekuatan Void mungkin melebihi imajinasimu, tapi jika kamu memikirkannya, kamu bisa melangkah lebih jauh. Tapi tidak baik untuk mengatakan bahwa bekas lilin 9 Yin juga telah jatuh di sini, jadi aku sudah lama tidak keluar, aku takut. Raja Anjing berhenti, dan Xiao Yan mengangguk. Pada saat ini, dia merasa itu lebih mendesak. Ayo pergi. Xiao Yan tidak lagi ragu-ragu, lalu menyapu ke depan. Xiao Yueli buru-buru mengikuti Xiao Yan, dan Wang Cai memandang Raja Anjing dan perempuan jalang itu untuk yang terakhir kalinya, dan berkata, jangan salahkan kamu, nasib kehidupan terakhir seperti ini. Dalam hidup ini, aku baik-baik saja, bersama mereka. Setelah berbicara, Wang Cai berubah menjadi anjing kecil dan buru-buru mengikuti Xiao Yan dan Xiao Yueli. Ayah, hati-hati. Xiao Yueli memberitahu Xiao Yan, dan pemandangan di sekitarnya berubah dengan cepat, auranya menjadi tertekan, dan banyak tulang monster muncul. Tidak lama kemudian, ada Void AP yang menghalangi mereka, kekuatan Void AP cukup mengesankan, tanpa fluktuasi origin Qi yang spesifik, tapi setidaknya sebanding dengan Dewa Pertarungan Bintang 5 manusia, dan bahkan lebih kuat dalam kekuatan fisik. Ini wilayah Ratu Void, kamu masuk tanpa izin dan mencari kematian. Kamu hanya mencari kematian. Xiao Yueli bukanlah raja yang mengganggu, sabit kematian di tangannya diangkat, dan dia akan membunuh. Tetapi pada saat ini, lingkungan tiba-tiba mulai bergetar, dan energinya berfluktuasi begitu hebat sehingga ketika Xiao Yueli menoleh ke belakang, Wang Cai dan Xiao Yan sama-sama pergi. Xiao Yueli juga melihat kekacauan di sekitar tempat kejadian, tetapi dia jelas tahu apa itu. Ini adalah faktor ketidakstabilan spasial di dalam kehampaan. Ada kekacauan di antara koordinat, dan arah akan mengalami perubahan yang luar biasa. Xiao Yueli kuat, dan dengan satu langkah, dia dengan kuat menstabilkan posisinya, tetapi melihat sekeliling, tidak ada Void AP, dan Xiao Yan dan Wang Cai telah pergi. Oh, ayah, bisakah kau mendengarku? Xiao Yueli buru-buru menghubungi Xiao Yan, tapi tidak ada gaung. Tempat ini memasuki domain kosong, jadi Xiao Yueli tidak bisa merasakan posisi Xiao Yan. Xiao Yueli mengerutkan kening, tanpa jeda, sosoknya kasar, dan dia mulai mencari Xiao Yan. Tempat ini telah sampai ke kedalaman kuburan dewa yang kacau. Daerahnya tak terbayangkan, karena kosong, tidak ada yang tahu seberapa besar itu. Jadi mencari seseorang di sini tidak diragukan lagi mencari jarum di tumpukan jerami, tapi untungnya, meskipun Xiao Yueli tidak bisa menghubungi Xiao Yan, dia masih bisa menghubungi Wang Cai. Setelah beberapa kali komunikasi, mereka saling mengkonfirmasi arah. Ada lompatan luar angkasa di sini, pergi ke Ratu Void, kamu harus bisa menemukan ayah jika kamu menemukannya. Kata Xiao Yueli, dan lompatan ruang angkasa di mulutnya seperti lubang cacing, tetapi ada di antara titik-titik. Anda dapat berteleportasi dari satu titik ke titik lainnya. Ayah, hati-hati. Xiao Yueli sangat khawatir, mengetahui bahwa tempat ini sangat berbahaya, dia khawatir Xiao Yan sendiri tidak akan bisa bertahan di dalamnya. Dan Xiao Yueli dan Wang Cai tidak tahu bahwa Xiao Yan sudah duduk di aula utama saat ini. Itu bukan aula utama, melainkan sebuah persegi berbentuk mangkuk dengan satu lantai pada satu waktu, dan Xiao Yan berada di tengah. Di depannya, ada singgasana, di atas singgasana ada seorang pria kulit ketat dengan rambut ungu tua dan mata ungu. Dia menatap Xiao Yan dengan kegembiraan di matanya. Kenapa kamu datang ke sini? Wanita itu bertanya, Xiao Yan tampak linglung, dan tidak mengerti bahwa dia tiba-tiba muncul di sini. Mungkinkah kamu berada dalam ilusi? Xiao Yan sedikit mengernyit, melihat ke kiri dan ke kanan, mencari kekurangan. Ini Hall of Void, tuanku, kenapa baunya berubah? Aku merasa tercampur dengan bau lain. Wanita itu memandang Xiao Yan, hidung Kiong menggeliat, bertanya dengan bingung. Xiao Yan memiliki garis hitam, mengapa dia bisa dikenali kemanapun dia pergi? Namun, Xiao Yan mengetahuinya sedikit dengan hati-hati, sepertinya identitasnya ada di kekosongan Ming Utara, itu tidak pernah menjadi rahasia, dan tidak ada cara untuk menyembunyikannya. Namun, Battle God Alliance tidak berani membuat waktu di North Ming Void. Hampir tidak ada yang akan muncul di Bei Ming Void, karena ada Underworld di sini. Meskipun Battle God Alliance sangat kuat, mereka pasti tidak akan berani memprovokasi Underworld dengan mudah. Jadi Xiao Yan adalah tempat teraman di Bei Ming Void, dan Xiao Yan juga bisa menebak bahwa Tuhan pasti telah memberinya banyak kesempatan di Bei Ming Void, jika tidak, tidak mungkin berada di Bei Ming. Ini akan sangat mulus dalam kehampaan. Aku telah bereinkarnasi, dan aku bukan lagi diriku yang dulu. Xiao Yan menjawab, dan mata wanita itu sedih. Selama baunya tidak berubah, atasan tetaplah yang superior. Wanita itu masih tersenyum dan menatap Xiao Yan. Setelah bereinkarnasi,
Tidak ada ingatan tentang kehidupan sebelumnya, jadi aku tidak memiliki ingatan tentangmu. Kamu adalah, kata Xiao Yan dengan canggung, menatap wanita itu. Saya Zixia, nama ini masih diberikan kepada saya oleh Yang Mulia, sekarang saya adalah Ratu Reruntuhan Kekosongan. Wanita itu tersenyum dan berkata dengan bangga di wajahnya, dan matanya yang kecil menantikan pujian Xiao Yan, dia jelas masih menganggap Xiao Yan sebagai atasan. Zixia, Queen of the Void, dengan kata lain, kamu bertanggung jawab atas reruntuhan Void. Tanya Xiao Yan. Void Queen mengangguk sedikit, wajahnya menunjukkan kebanggaan. Bisakah kau membantuku, kalau begitu? Tanya Xiao Yan. Sekarang situasi Long Yi tidak dapat ditunda, dan hidup atau mati bahkan lebih tidak pasti, jadi Xiao Yan tidak berdaya dan harus meminta bantuan. Tuan, katamu, aku kurang lebih bisa menyelesaikan masalah di daerah ini. Ratu Void menjawab Xiao Yan. Sepertinya Ratu Void itu seperti gadis kecil yang menunggu untuk dipuji di depan Xiao Yan. Jelas sekali, dia ketika saya bertemu dengan orang tua saya, mungkin itu benar-benar seorang gadis kecil. Kamu tahu bahwa seseorang telah berada di sini. Dia memiliki darah Jiuyin. Tanya Xiao Yan, Ratu Void meremas dagunya, lalu mengangguk dengan berat. Memang benar, apakah dia teman kehormatan? Tanya Ratu Void, Xiao Yan mengangguk. Zhu Jiuyin, kami tidak menyambutnya di kehampaan, jadi kami mengejarnya, tetapi tidak menangkapnya. Dia memasuki mayat leluhurnya. Meskipun itu adalah mayat, roh jahat di dalamnya sangat kuat. Masuk tanpa izin, kata Ratu Void. Oh, bisakah kau membawaku ke sana? Xiao Yan menerima berita Long Yi dan tentu saja tidak akan melepaskannya. Void Queen berhenti, lalu mengangguk, dan berkata, tidak apa-apa, tapi sangat berbahaya bagi pangeranmu untuk membobolnya. Dia adalah tempat lilin, jadi mayat ini juga leluhurnya. Dia mungkin baik-baik saja, tapi aku akan menunggu untuk menerobos. Pergilah, mungkin kita akan mendapatkan sesuatu. Petik 2. Aku punya ukuran sendiri. Ajak aku untuk melihat dulu. Dia kerabatku. Xiao Yan berkata dengan serius. Ratu Void melihat ekspresi gigi Xiao Yan dan setuju. Di alun-alun ini, terdapat puluhan ribu makhluk hampa, mereka seperti monster, tetapi mereka lebih kuat dari monster, tetapi mereka semua aktif dalam kehampaan dan umumnya tidak melibatkan dunia lain. Bahkan Void Beast paling inferior, kekuatan mereka dapat mencapai Kaisar Dou, dan kebanyakan dari mereka menyaingi Dou Xian Dou God. Kekuatan ini, tetapi kekuatan yang tersembunyi, jika mereka keluar dari sarang, saya takut bahkan Fight God Alliance itu juga sulit untuk ditolak. Dengan tatapan di mata Ratu Void, muncullah naga bertanduk Void. Dengan lompatan ringan, dia berdiri di atas kepala besar naga bertanduk Void, lalu memberi isyarat kepada Xiao Yan untuk berdiri. Xiao Yan tidak menolak, dan mengikuti Ratu Kekosongan untuk berdiri. Naga bertanduk Void bergerak maju perlahan, merasakan naga bertanduk Void di bawah kakinya. Xiao Yan terkejut di dalam hatinya, bahkan jika tidak ada fluktuasi asal Qi, tetapi itu memancarkan. Paksaannya cukup untuk menghancurkannya. Berpikir kembali ke makhluk seperti Void Hobbies, kekuatan Void benar-benar melampaui imajinasi Xiao Yan. Di area reruntuhan Void ini, tidak ada pemandangan khusus, yang sebagian besar merupakan pulau pegunungan yang tertahan di kehampaan, tetapi kenyataannya, sebagian besar pulau pegunungan ini diubah oleh bangkai beberapa hewan hampa. Dan ketika Xiao Yan melewati pulau-pulau pegunungan ini, berbagai binatang hampa yang hidup di pulau pegunungan ini meraung-raung ke arah Xiao Yan dalam semburan, tampak sangat marah, jika bukan karena Ratu Void di sisinya, diperkirakan Xiao Yan akan terperangkap dalam kelompok itu, menyerang. Mayat yang bisa diubah menjadi pulau pegunungan dulunya adalah raksasa. Banyak mayat. Xiao Yan juga tidak bisa menahan nafas. Mayat yang mengambang di kekosongan ini benar-benar padat. Mayat berbagai monster, tentu saja, ada juga mayat manusia, dan Xiao Yan terkejut menemukan bahwa manusia ini kekuatan terakhir kali adalah kekuatan Douxian, dan bahkan bertemu dengan beberapa mayat Douxian. Sesuai dengan namanya, penguburan para dewa, kecuali kehampaan, mereka yang meninggal secara tragis dan tidak sengaja semuanya akan mengalir ke sini, lalu mengapung di kehampaan dan menjadi energi di sini. Reruntuhan kehampaan bergantung pada mayat yang terus-menerus melahap untuk mempertahankan operasi di sini. Ratu Void menjelaskan dari sisi Xiao Yan. Setelah sekian lama, akhirnya aku melihat apa yang disebut Candle Nine Yin, mayatnya sudah membusuk, tapi hanya kepalanya yang begitu besar hingga terlalu besar, dan bahkan lebih besar dari Void Hobbies. Setelah kematian, matanya sudah abu-abu, berdiri di samping mayat Su Jiuyin, dia bisa merasakan kecilnya dirinya, perasaan antara cacing dan pohon besar. Berdiri di sini dan melihatnya, saya sama sekali tidak bisa melihat gambaran keseluruhan dari mayat Su Jiuyin. Tubuh yang berkelok-kelok menyebar ke bagian paling dalam dari kehampaan. Saya tidak tahu seberapa besar lilin Jiuyin ini. Xiao Yan juga mengeluarkan desisan dingin.
Dia telah melihat tubuh asli Long Yi berubah, tapi di depan mayat leluhurnya, Long Yi tidak ada bandingannya. Tidak heran jika Jiuyin hanya dapat ditularkan dalam satu denyut. Jika ada ras Jiuyin di dunia ini, itu mungkin cukup untuk menguasai seluruh 3.000 dunia, karena selain tubuh mereka yang besar, mereka juga sangat kuat. Kekuatan dan kekuatan fisik. Selain balada yang tidak bisa dihancurkan dari Jiuyin Zuyin itu sendiri, darah mereka abadi dan selalu ada di 3.000 dunia, kecuali Jiuyin Zuyin Self-Break, jika tidak, sulit untuk membunuhnya. Dan lilin 9 yin ini sangat kuat selama hidupnya. Adapun bagaimana cara mati, itu adalah misteri yang sangat besar. Ia telah berkembang sedemikian rupa sehingga kemungkinan untuk dipenggal sangat kecil. Namun keberadaan Zhu Jiuyin memiliki misi khusus, dan hanya generasi yang mewarisi darah Zhu Jiuyin yang mengetahui hal ini. Long Yi tidak pernah menyebutkan hal ini kepada Xiao Yan. Mungkin kematian lilin 9 yin ini justru karena misinya. Kekuatan jiwa Xiao Yan memancar keluar, berharap untuk melihat Long Yi, tetapi jangkauan kekuatan jiwa yang dapat dideteksi dalam kekosongan lebih dari setengah terpotong, dan aura jahat yang kuat bahkan akan mempengaruhi penilaian kekuatan jiwa. Jadi setelah diselidiki, tidak ada hasil. Apakah kamu yakin dia masuk ke sini? Xiao Yan bertanya, melihat dari mulut mayat itu, sepertinya itu adalah pintu masuk ke api penyucian. Aura brutal sangat meresap, dan mayat lainnya akan menjadi pulau, tetapi hanya lilin ini 9. Di atas mayat Yin, tidak ada binatang kosong yang terlihat. Tentu saja, tapi aku tidak tahu apakah hidup atau mati saat memasuki ini. Kata Ratu Void. Xiao Yan sangat khawatir dengan situasi Long Yi saat ini. Melihat mulut besar yang penuh dengan roh jahat, mata Xiao Yan tiba-tiba bersinar dengan tekad. Aku ingin masuk, kata Xiao Yan, dan Ratu Void mendengar kata-kata itu. Tuan, jangan bercanda, jangan katakan itu dewa perang, bahkan jika itu abadi, Anda harus menimbangnya. Ini adalah 9 yin lilin, itu adalah keberadaan yang melampaui segalanya. Ini bukan naga atau ular, apalagi kekosongan. Dikatakan bahwa itu mayat setelah jatuh sangat misterius, dan hampir semuanya mati setelah masuk. Ratu Void buru-buru membujuk Xiao Yan. Tapi jika Long Yi benar-benar dalam masalah sekarang, tidak mungkin Xiao Yan mati. Kudengar mayat Zhu Jiuyin dapat terhubung ke dunia yang tidak diketahui. Dalam legenda, ada dunia baru di luar 3.000 dunia. Ratu Void berkata, ini hanya legenda, tidak ada yang tahu apakah itu benar. Oh, sungguh menakjubkan. Aku benar-benar ingin melihatnya. Kata Xiao Yan, dan setelah itu, dia benar-benar siap untuk pergi. Xiao Yan, tidak, Zantua, yang sudah lama tidak berbicara, tiba-tiba menghentikan Xiao Yan. Jatuhnya Jiuyin di sini bukan karena bunuh diri, tapi membunuh. Ia menggunakan tubuhnya untuk memblokir keberadaan yang kuat, dan Long Yi tidak ada di dalam. Kamu harus lebih memperhatikan Void Queen ini, dia punya masalah. Dikatakan, jika Xiao Yan benar-benar membobol tubuh Jiuyin ini, situasinya akan menjadi tidak terkendali. Setelah Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia tidak menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut, tetapi masih sangat tenang, tetapi kakinya tenang, dan dia tidak lagi berencana untuk memasuki mayat lilin 9 yin. Pikirkanlah, ini memang sedikit berisiko. Oke, mari kita lupakan. Xiao Yan menyerah, dan ekspresi di mata Ratu Void tiba-tiba sedikit menyipit. Lebih baik berhati-hati, dibandingkan dengan kehidupan temanmu. Ratu Void masih berusaha membujuk, Xiao Yan dengan hati-hati mengingat bahwa itu memang sedikit aneh, dan terpisah dari Xiao Yueli entah kenapa, sangat tiba-tiba, sepertinya. Seseorang dengan sengaja menimpanya. Yang mulia, kembalilah bersamaku. Sering terjadi turbulensi dalam kehampaan, dan tidak aman untuk tinggal di sini. Ratu Void tersenyum, masih terlihat begitu murni dan menyedihkan, sepertinya tidak mungkin untuk mengatakan apapun padanya, kecurigaan. Aku tidak takut akan hal itu. Jika kamu memiliki sesuatu untuk ditangani, jangan khawatirkan aku akan pergi sendiri. Kata Xiao Yan, Ratu Void mendengar bahwa Xiao Yan pergi sendiri, matanya sedikit tidak sedap dipandang. Sayangku, kekuatanmu belum pulih. Reruntuhan kekosongan sangat berbahaya. Jika ada bahaya, aku mungkin tidak punya waktu untuk menyelamatkanmu. Ratu Void sepertinya tidak ingin melepaskan Xiao Yan, lalu menepuk tangan kecil Xiao Yan. Di atas bahunya, dengan keras, Xiao Yan merasakan jiwanya jatuh dengan cepat, dan dia merasakan penindasan. Mata Xiao Yan tiba-tiba ditutupi dengan mata merah. Dia mengertakkan gigi dan perlahan menoleh untuk melihat Ratu Void. Void Queen masih memiliki wajah yang cantik, mata ungunya tertekuk menjadi bulan sabit, tetapi ketika dia tersenyum, kedua taring di mulutnya terlihat, dan untuk sementara, Xiao Yan merasakan hati yang menghantui yang tidak nyaman. Tekanan semacam ini menghilang dalam sekejap. Tampaknya Ratu Void memperingatkan Xiao Yan lagi bahwa selama Xiao Yan melawan, dia bisa sepenuhnya menekannya kapan saja.
Sepertinya hubungan antara kamu dan kamu di kehidupan sebelumnya bukanlah seorang teman. Mata Xiao Yan tenggelam dan dia berkata perlahan, dan Void Queen tersenyum sedikit. Tuanku bercanda, kehidupan terakhir hanya menjebakku selama ribuan tahun. Dalam kehidupan ini, aku harus membiarkan murid yang baik menemaniku. Ratu Void tersenyum sangat sederhana. Sepertinya temanku juga dipenjara olehmu, jadi kenapa kamu harus menghabiskan begitu banyak waktu bersamaku dan datang ke sini bersamaku? Benar saja, seperti yang dikatakan Zantua, Ratu Void ini telah menggoda Xiao Yan dari awal hingga akhir. Yang paling kuat adalah Xiao Yan, yang pandai mengamati kata-kata dan warna, tidak pernah melihat kekurangannya. Aku tidak menyangka kau akan melihatnya begitu cepat. Awalnya aku ingin bermain denganmu lagi. Ratu Void tersenyum ke samping, melihat manusia dan hewan tak berbahaya yang ditemukan Xiao Yan. Di wajah, rasa mual yang tiba-tiba membanjiri hatiku. Apakah kamu pikir kamu menjebakku? Alis Xiao Yan benar-benar suram, dan Ratu Void terkekeh dan tertawa. Kamu terjebak sekarang? Ini bukanlah reruntuhan dari kehampaan, ini perutku, tapi kamu yakinlah, aku akan lelah denganmu dan melahapmu. Ratu Void menjawab sambil tersenyum, Xiao Yan sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak menunjukkannya. Dia tidak bisa panik sekarang. Xiao Yan pasti tidak akan percaya sepatah kata pun dari kata-kata Ratu Void. Tidak apa-apa, aku tidak terburu-buru. Xiao Yan pun menjawab sambil tersenyum. Setelah berbicara, dia langsung duduk dan menutup matanya dengan tenang. Yang mulia masih sangat tenang, ayo pergi, aku akan mengantarmu menemui teman malangmu. Kata Ratu Void setelah berbicara, naga bertanduk Void di bawah kakinya berenang ke depan lagi, dan Xiao Yan juga menutup matanya, tidak lagi memperhatikan Queen Void. Faktanya, kekuatan jiwa Xiao Yan menghilang, dan kekuatan jiwa kuasi domain dengan panik menguji kehampaan dan kenyataan dari ruang sekitarnya, tetapi segera Xiao Yan menemukan bahwa energi di ruang ini sangat stabil, tetapi jika itu adalah ruang nyata, itu tidak akan terjadi. Mungkin ada fluktuasi energi yang stabil. Mungkinkah, apa yang dikatakan Ratu Void itu benar, dia sudah berada di dalam perut Ratu Void. Tapi semua yang terjadi agak aneh, distorsi ruang, diri sendiri tertelan. Sementara Xiao Yan memikirkannya, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya dan melihat dua rantai menyebar dari kekosongan, dan di mana kedua rantai itu bertemu, ada sosok yang lengannya diikat dengan rantai, dan itu hilang. Di tubuh bagian bawah, hanya batang tubuh dan kepala yang tersisa, tetapi sosok itu masih bernafas, dan dia belum mati. Noda darah di wajahnya dan mata yang hampir tidak glamor membuat Xiao Yan langsung terkejut, dan kemudian kemarahan pecah di dalam hatinya seketika. Long Yi. Xiao Yan berdiri dengan ganas, dan bergegas menuju Long Yi. Dengan memakai topeng Xiao Yan, Long Yi tidak bisa mengenali Xiao Yan sama sekali, apalagi kondisi Long Yi saat ini. Masih ada gas, diperkirakan juga semi-koma. Ayah. Xiao Yan memegang wajah berdarah Long Yi di kedua tangannya, dan Long Yi bergumam, dia bahkan tidak melihat ke arah Xiao Yan. Dan mata merah Xiao Yan, dalam bisikan lembut ini, benar-benar menghancurkan bagian terlemah hatinya. Tangannya gemetar, menatap Long Yi, air mata menetes dari sudut matanya. Long Yi, ayah ada di sini. Xiao Yan bergumam dengan suara rendah, mencoba mengangkat kepala Long Yi, dan kilatan cahaya tiba-tiba muncul di mata yang hampir tidak glamor. Kamu sangat mirip dengan ayahku, hehe. Bahkan dalam keadaan ini, Long Yi hampir kesurupan. Melihat wajah Xiao Yan, dia masih tersenyum. Xiao Yan melihat senyuman di wajah Long Yi, hatinya ditarik dengan keras oleh palu, dan rasa sakit seperti jarum memenuhi hatinya dengan semburan rasa sakit. Long Yi, tunggu sebentar, ayah akan membantumu membalas dendam. Xiao Yan bergumam setelah berbicara, dia perlahan berbalik dan menatap Ratu Void. Sementara Ratu Void melihat dari kejauhan, matanya memerah, dan tubuhnya memancarkan roh jahat yang tiada taraf, Ratu Void memiliki senyum di wajahnya dan memberikan isyarat yang tulus kepada Xiao Yan. 5 jari Xiao Yan menegang, dan kukunya jatuh jauh ke dalam daging dengan kekuatan ekstrim, giginya terkatup, tetapi dia bisa merasakan kedamaian yang mengerikan ketika dia berbicara. Kenapa menyakitinya? Xiao Yan tidak bisa mendengar emosi sedikitpun dalam suaranya, tapi tubuhnya memancarkan aura yang bisa membantai segalanya. Aku tidak ingin menyakitinya. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan pada dirimu sendiri. Ketika dia datang ke sini, dia hampir mati. Jika bukan karena aku, kurasa dia akan mati. Kata Ratu Void kepada Xiao Yan. Oh, kecuali kamu, siapa lagi yang akan menyakitinya, maka tolong bantu aku mencari tahu siapa yang menyakiti, atau bunuh mereka semua. Kata Xiao Yan dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, sebelum menunggu Ratu Void untuk berbicara, Xiao Yan mengangkat tangannya, dan bayangan muncul di depan Ratu Void, seperti tindakan Xiao Yan, mencubit leher Ratu Void dengan parah.
Dalam waktu singkat, ekspresi Ratu Void langsung berubah, dan sosok Ratu Void menghilang dengan keras. Ini adalah tubuhnya, jadi Ratu Void yang dilihat Xiao Yan hanyalah bayangan dari dirinya. Sayangku, jangan marah. Itu adalah garis keturunan Jiuyin, dan Jiuyin adalah musuh dari kehampaan. Saat kamu memasuki tempat ini, kamu akan dikepung oleh binatang kosong yang tak terhitung jumlahnya. 4 tangan musuh. Sosok Ratu Void membayangkan kembali. Menurutmu, artinya, dia telah menjadi begitu bertanggung jawab atas seluruh kekosongan. Bisik Xiao Yan. Mata Xiao Yan tenggelam begitu mendengar kata-kata itu, dan bayangan di belakangnya tiba-tiba bergerak. Ini karena Xiao Yan benar-benar marah, menyebabkan aura Ratu Void menyebar ke bayangan. Lengan Shadow perlahan terangkat, lalu mencubitnya dari udara tipis, dan kemudian ruang di sini tiba-tiba menyusut. Pada saat ini, Xiao Yan merasakan benturan dan mendorongnya keluar. Perubahan di sekitarnya, tempat ini masih berbentuk mangkuk persegi, dan Void Queen duduk di dalamnya, tetapi ada Void Beast yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun ini. Xiao Yan berdiri di tengah, dan Ratu Void di depannya pucat. Keluarkan Long Yi untukku, bentak Xiao Yan. Void Queen memandang Xiao Yan dengan sedikit keheranan, dia sepertinya tidak menyangka Xiao Yan memiliki kekuatan yang begitu kuat. Tuanku, dia tidak bisa hidup, kata Ratu Void, kali ini menatap mata Xiao Yan dengan hormat. Namun, pada saat berikutnya, kekuatan yang kuat turun dari atas kepala Xiao Yan. Saat Xiao Yan mendongak, dia melihat seberkas cahaya ungu jatuh dari langit. Krisis intens hidup dan mati segera mengejutkan hati Xiao Yan, tetapi pada saat ini, cahaya hitam muncul di kejauhan, sebelum cahaya ungu benar-benar jatuh. Saat cahaya hitam muncul, bayangan muncul, menghalangi kehidupan cahaya ungu. Kemudian di ujung jauh, nyala api membumbung ke langit, dan binatang kosong yang tak terhitung jumlahnya langsung terkoyak. Wang Cai juga tiba dengan kecepatan tercepat. Anjing mati, jangan kasihan, bunuh mereka semua. Xiao Yueli meraung marah sabit dewa kematian yang menghalangi cahaya ungu juga bergetar tiba-tiba, benar-benar mengalahkan cahaya ungu. Kemudian sosok Xiao Yueli turun dari langit, dan sabit dewa kematian diarahkan langsung ke Ratu Void. Tubuh Xiao Yueli bersinar dengan energi asal hitam. Energi asal Xiao Yueli tidak biasa, karena bisa tercampur dalam energi asalnya. Dengan kekuatan reinkarnasi yang unik, kekuatan semacam ini unik untuk Xiao Yueli. Kekuatan penindas yang kuat menyebar ke seluruh wajah, dan Xiao Yan, yang tidak jauh dari Void Queen, juga merasakan kekuatan penindas yang kuat. Xiao Yan tersenyum sedikit dan mundur. Yueli, dia menelan temanku dan memberikannya padamu. Yueli menerimanya, ayah menghindarinya, aku ingin memperbesar. Xiao Yueli berkata dengan tatapan kejam di matanya, dan Xiao Yan berkata sambil tersenyum di sudut mulutnya. Ledakan, kulit Void Queen juga berubah, dan bola ungu muncul di tangannya, memancarkan energi yang kuat, dan itu bergetar keras dengan cahaya hitam Xiao Yueli. Dengan keras, kedua sosok itu menghilang di tempatnya, dan origin Qi yang agung muncul 100 meter jauhnya pada saat berikutnya. Keduanya bertarung lagi, dan seluruh kekosongan penuh dengan guncangan energi yang kuat. Gemuruh. Ada lebih dari 100 kali ketika keduanya bertarung dalam sekejap, dan kejutan yang meletus setiap kali membuat jantung Xiao Yan berdegup kencang. Aku menasihatimu, jika kamu tidak meludahkannya, aku akan membunuhmu. Meskipun sulit untuk membunuhmu, kamu harus tahu bahwa aku tidak bercanda denganmu. Xiao Yueli berteriak pada Ratu Void. Setelah itu, sosok Xiao Yueli bergerak lagi, dan wajah Void Queen tiba-tiba tampak tidak berdaya, lalu meledak, buru-buru berkata, jika kamu ingin muntah, kamu harus memberiku kesempatan. Setelah itu, Xiao Yueli berhenti, lalu menggaruk kepalanya, tersenyum 2 kali, dan menjawab, benar, muntah. Percakapan antara keduanya membuat pandangan Xiao Yan di bagian bawah tertegun, tetapi setelah Ratu Void selesai berbicara, dia benar-benar memuntahkan Long Yi, tetapi Long Yi hanya tersisa setengah dari tubuhnya, dan situasinya sangat buruk. Selanjutnya, Xiao Yan bergegas ke depan untuk mendukungnya. Entah dia mati atau kamu mati. Xiao Yan menunjuk ke Ratu Void dan mengancam. Jika dia akan mati seperti ini, dia benar-benar malu dengan darah Su Jiuyin. Tubuhnya bisa pulih seketika selama dia mau. Hal yang paling ditakuti adalah kesedihan lebih besar daripada kematian. Kata Ratu Void kepada Xiao Yan, dan Xiao Yan menatap Long Yi, dan memang menemukan sesuatu yang salah di mata Long Yi. Meskipun dia dalam keadaan koma, setelah pengamatan yang cermat, dia menemukan bahwa Long Yi mengandung vitalitas yang kuat, dan pada saat ini, dia benar-benar terlihat seperti yang dikatakan Ratu Void, dia tidak mati, tetapi mati. Long Yi, ini ayah, ada apa denganmu? Beritahu ayah. Xiao Yan memegangi wajah Long Yi, dan sambil melihat Xiao Yan dengan matanya yang hampir abu-abu, senyum yang sangat menyakitkan muncul. Ayah, Kiu-Kiu dia, menghilang. Roh Long Yi benar-benar hilang. Faktanya,
dia tidak mengenali Xiao Yan sama sekali, tapi itu menjelaskan bahwa sekarang dia telah mengatakan alasan kondisinya saat ini. Jangan khawatir, Daddy Ball tidak bisa kehilangannya, Daddy harus membawanya kembali. Xiao Yan menatap Long Yi dengan serius, dan Long Yi perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Yan setelah mendengar ini. Kali ini, akhirnya ada cahaya di matanya. Ayah, sungguh ayah, bolanya, aku kehilangan bola. Long Yi memandang Xiao Yan dengan putus asa di matanya, dan dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Jangan khawatir, ayah di sini, bolanya pasti akan ditemukan. Xiao Yan menghibur Long Yi. Queen of the Void ada di sini, selama bolanya masih ada di Void Ruins ini, ia akan ditemukan. Bola, itu bukan milik sini, dan telah meninggalkan reruntuhan kehampaan. Tidak lagi di sini karena bukan milik kekosongan ini. Kata Ratu Void dengan tenang. Setelah mendengar kata-kata itu, mata Long Yi sekali lagi abu-abu. Bukan milik di sini. Apa kau tidak ingin bicara omong kosong? Jika bukan di sini, di mana tempatnya? Katakan padaku, lebih baik jelaskan. Xiao Yan segera menanyai Ratu Void. 3.000 dunia itu sangat besar, tapi juga sangat kecil. Kau sudah memberitahuku sebelumnya, sekarang aku akan memberitahumu lagi. Karena bukan hanya kita yang ada, tetapi, mereka, mungkin lebih kuat. Tidak ada yang tahu. Kamu telah bermain melawan mereka di kehidupan sebelumnya. Kamu sangat kuat. Kamu tidak pernah mengalahkan 3.000 dunia, tapi aku tidak tahu mengapa. Anda akan menyerah, agresi tidak akan pernah berhenti, dan sumber daya dari 3.000 dunia ini akan terus menurun tajam, dan yang kuat hanya akan menjadi semakin sedikit, sampai dunia berada di ambang kehancuran. Kemudian dunia baru menggantikan dunia lama, dan bola, rasa di atasnya sangat akrab bagi saya. Itu berasal dari dunia lain. Saya tidak tahu sudah berapa lama ia ada di 3.000 dunia ini, tetapi pasti telah mengambil jumlah yang tak terukur kekuasaan. Untuk bidak dari 3.000 alam ini, itu adalah musuh, dan bahkan akan menjadi musuh yang tidak bisa dikalahkan sama sekali. Ratu Void berkata perlahan, hati Xiao Yan terguncang saat mendengar kata-kata itu. Pernyataan seperti itu membuat Xiao Yan sama sekali tidak bisa diterima, dan kedengarannya lebih seperti omong kosong. Selain 3.000 dunia yang tak terukur ini, apakah ada dunia lain? Xiao Yan menatap Ratu Void dengan penuh tanda tanya. Ratu Void tidak lagi tersenyum, tapi terlihat sangat serius. Xiao Yan hendak bertanya, tapi Xiao Yueli mengangguk. Iya, saya mendengar tuannya menyebutkannya. Xiao Yan kembali terkejut saat mendengar kata-kata itu, maksudnya, Xiao Yueli setuju dengan pernyataan Ratu Void. Bagaimana bisa menjadi bola, dasar omong kosong. Mata Long Yi tiba-tiba menjadi sangat kuat. Tubuhnya, yang hanya separuh tubuhnya, tiba-tiba bergetar dan pulih sepenuhnya. Kemudian berubah menjadi anak panah dari tali dan menyapu ke arah Void Queen. Ketika Void Queen mengangkat tangannya, dia langsung menamparkan wajah Long Yi dengan tamparan di wajahnya, dan arogansi Long Yi tetap tidak berkurang. Dia tidak bisa membiarkan orang membicarakan bola seperti itu. Qiu adalah rekanku, tidak mungkin, itu pasti arwahmu. Long Yi sangat marah. Apakah tidak pernah diucapkan oleh manusia, dan bentuknya sangat aneh, pada awalnya berbentuk telur, dan akhirnya berubah menjadi bentuk manusia, dan ketika berubah menjadi bentuk manusia, itulah saat dia besar nanti. Lanjut Ratu Void, setelah mendengar ini, Xiao Yan tercengang, dan Long Yi juga tertegun. Long Yi, apakah bolanya telah berubah menjadi bentuk manusia? Xiao Yan menatap Long Yi dan bertanya, Xiao Yan tidak memahami situasi bola dengan sangat jelas setelah itu. Seseorang tertidur, dan Xiao Yan juga sangat bingung. Jadi apa? Bagaimana Anda membuktikan bahwa itu bukan milik di sini, dan bagaimana Anda tahu bahwa itu akan menjadi musuh kita? Itu adalah mitra kita, dan bola itu sama sekali tidak mungkin. Kata Long Yi dengan sangat tegas. Karena aku memiliki garis keturunan yang sama dengannya. Ratu Void menjawab singkat, menyebabkan mata Xiao Yan dan Xiao Yueli menyatu padanya dalam sekejap. Tapi sayangnya, aku tidak sekuat dia, jadi aku tidak bisa kembali ke duniaku sendiri. Ratu Void berkata, Xiao Yan dan Xiao Yueli yang mendengar ini sama-sama terkejut. Apa kau berasal dari dunia lain? Xiao Yueli bertanya dengan heran untuk pertama kalinya, dan Ratu Void mengangguk. Dia juga tidak mengetahui hal ini. Duniaku ada dalam ingatanku, dan itu juga sangat mirip dengan dunia ini, tetapi energi ledakan telah membuat banyak orang kuat, dan mereka adalah orang-orang kuat yang telah sepenuhnya melampaui pengakuan di dunia ini. Ketika nilai kritisnya tercapai, itu akan menggantikannya. Void Queen mengangguk. Bola tertinggal di sini. Tidak masalah bagi Xiao Yan apakah ada dunia lain atau tidak, dan bola selalu mengikuti mereka, bahkan jika tidak bisa dikatakan, itu pasti pasangan terbaik. Bola di mulutmu pasti memiliki identitas yang tidak biasa, jadi itu dikirim kembali secara paksa. Itu harus dikembalikan ke dunianya sendiri.
Ratu Void menghela nafas. Dia juga ingin kembali, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Xiao Yueli adalah sabit dewa kematian di tangannya, dan dia memandang Ratu Void dan berkata dengan lemah, menurutmu, jika dunia ini diserang, kamu akan menjadi pengkhianat di sini, jadi, aku tidak izinkan kamu untuk menyakiti duniaku. Xiao Yueli berkata dengan serius, dan pada saat ini kekuatan reinkarnasi dalam tubuhnya telah meningkat secara ekstrim. Kamu punya banyak alasan untuk membunuhku, tapi aku bisa menjamin bahwa aku akan menghancurkan semua batasan di sini sebelum aku mati. Saat itu, waktu bagi dunia ini untuk binasa akan berkurang setidaknya setengahnya. Void Queen berkata dengan dingin tanpa panik. Saat Xiao Yueli hendak mengatakan sesuatu, Xiao Yan menepuk Xiao Yueli dan menatap Ratu Void. Dia hanya seorang soliter yang ditinggalkan, membunuhnya atau tidak memiliki dampak yang besar, kata Xiao Yan. Long Yi, pengalaman hidup Kikyu berada di luar imajinasi kita. Kamu tidak perlu khawatir. Kurasa Kikyu juga dipaksa. Jika bisa kembali, pasti akan kembali dengan segala cara. Xiao Yan menatap Long Yi, dan Long Yi menatap wajah Xiao Yan tapi bingung setelah Long Yi, yang selalu terus terang, menjadi jelas, sorot mata Xiao Yan menjadi semakin aneh. Kamu siapa? Kamu bukan ayah. Nafas Xiao Yan sangat tersembunyi, jadi wajar jika Long Yi tidak melihatnya. Xiao Yan tersenyum tipis, berjalan mendekat, dan meletakkan tangannya di bahu Long Yi. Saya harus mengubah identitas saya karena suatu alasan, Anda melihat lebih dekat. Long Yi memandang Xiao Yan dengan hati-hati dan menutup matanya, jika itu Xiao Yan, dia bisa merasakannya, dan ketika dia menutup matanya, rasa aman yang diberikan tangan di bahunya tidak diragukan lagi. Ayah, ini benar-benar kamu. Aku pikir kamu sudah mati. Long Yi tegak, Xiao Yan menepuk kepala Long Yi. Bocah apa? Ucapkan kata-kata sial ini. Tegur Xiao Yan, dan Long Yi tiba-tiba tersenyum jujur, tapi kemudian wajahnya berubah sedih lagi. Jangan khawatirkan bolanya, pasti akan kembali. Xiao Yan menghibur, sementara Long Yi merasa getir. Tapi bagaimana jika bolanya tidak kembali? Bagaimana jika bola diganggu? Bagaimana jika? Long Yi sangat khawatir. Tidak ada kecelakaan, jika begitu, kita akan membunuh dan merebut kembali bolanya. Kata Xiao Yan dengan serius, dan Void Queen mencibir. Yang mulia, kehancuran dunia ini sudah berakhir. Kata Ratu Void, bagaimana dengan kepunahan, maka kamu harus mendapatkan bolanya kembali sebelum itu. Kata Xiao Yan dengan sungguh-sungguh. Ratu Void memandang Xiao Yan. Pada saat ini, dia sepertinya benar-benar melihat orang sombong yang melakukan apa yang dia lakukan. Segala sesuatu yang saya identifikasi adalah orang yang berjuang untuk menjaga dirinya sendiri. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk keluar dari dunia ini, dan itu masih jauh. Void Queen langsung menuangkan air dingin ke Xiao Yan dan Long Yi. Jangan khawatir, Long Yi, dia akan melakukannya jika dia berjanji padamu. Xiao Yan menepuk bahu Long Yi, dan berkata dengan serius, Long Yi akhirnya mengangguk. Sekarang, bunuh semua orang yang melukaimu sebelumnya. Kata Xiao Yan, dan Long Yi memandangi binatang hampa ini dengan cahaya panas. Ketika tubuh bergerak, kepala ular naga besar muncul di kehampaan, menyerupai naga tetapi bukan naga, dengan mata seperti obor. Penampilan ini adalah lilin 9 yin asli. Dengan mulut besar, ada kekuatan isap yang kuat, dan itu melihat binatang kosong yang tak terhitung jumlahnya ditelan oleh kehidupan, dan Zheng He Wangcai, yang terbunuh di samping, melihat kepala besar di udara dengan ngeri. Bahkan jika itu dia merasakan kekuatan untuk menekan garis keturunan yang kuat. Meskipun Wangcai adalah anjing api penyucian berkepala 3 dari dunia bawah, dibandingkan dengan garis keturunan Zhu Jiuyin, dia harus menundukkan kepalanya dan menuntut pengadilan. Dibandingkan dengan Zhen Wu, seluruh tubuh Zhu Jiuyin juga di atas Zhen Wu. Bisa dibayangkan betapa kuatnya Zhu Jiuyin. Long Yi dengan gila-gilaan melahap semua Void Beast di sini. Untuk banyak binatang kosong yang ingin melawan, Wangcai menyeringai, atau digigit setengah mati, dan kemudian melemparkannya ke Long Yi untuk ditelan, sementara hantu di udara Long Yi terus-menerus mengeras, dan hanya satu yang bisa mengembun sebelumnya. Kepala, dan saat ini, dapat dilihat bahwa tulang tubuhnya perlahan muncul. Apa kau tahu kenapa dalam kehampaan, kenapa kau cemburu pada Zhu Jiuyin? Cemooh Ratu Void. Alasan kenapa dia bisa menjadi ratu di sini juga benar-benar tertekan oleh darah, dan dia bukan bagian dari keluarga Void. Lilin 9 yin dapat menelan binatang Void dan berevolusi sendiri. Xiao Yan dapat melihat alasannya sekilas. Ada raja sejati dalam kehampaan, satu kata nasihat, sudah cukup, jika itu muncul dengan kekuatanmu, aku tidak bisa menahannya. Kata Ratu Void, mata Xiao Yan datar, berdiri dengan tangan di belakang, diam-diam menatap naga itu. Yi pergi melahap Void Beast, sedangkan Wangcai sangat aktif,
dia melompat-lompat untuk membantu Long Yi menangkap Void Beast, seperti kuda Long Yi. Namun, aura Long Yi melonjak liar selama periode waktu ini, dan tubuhnya benar-benar memancarkan aura dewa yang bertarung, dan saat Long Yi terus menelannya, kekuatannya masih tumbuh. Setelah beberapa lama, Long Yi berhenti melahap dan menjadi penampilan aslinya. Merasakan nafas Long Yi, Xiao Yan benar-benar datang ke Star Fighting God. Jelas, setelah Long Yi datang ke sini, dia telah menelan banyak Void Beast, jika tidak mungkin tumbuh begitu cepat. Namun, Xiao Yan juga merasa bahwa Long Yi merasakan sesuatu yang salah, dan ada gelombang pembunuhan di tubuhnya saat ini. Meskipun kekuatannya meningkat, saya tidak tahu apakah itu disebabkan oleh menelan, tetapi saya khawatir Long Yi ada di sini. Tidak menemukan jasad leluhurnya. Muntahkan mayat Su Jiuyin. Xiao Yan menoleh untuk melihat Ratu Void. Jika Long Yi dapat mewarisi kekuatan fisik dari leluhurnya, kekuatannya pasti akan meningkat lagi. Bukan itu yang aku telan. Tempat di mana kamu sebelumnya berada di alam Void. Tubuh Lilin Jiuyin tidak bisa bergerak. Jika kamu benar-benar bergerak, aku khawatir dunia ini tidak akan bertahan selama 1000 tahun. Kata Ratu Void, Xiao Yan mengerutkan kening, kerut. Jika kamu datang dari dunia lain, apa akibat kehancuran dunia ini padamu? Xiao Yan mengerutkan kening. Tidak peduli apa tujuannya, Ratu Void tidak punya alasan untuk membantu dunia ini yang bukan miliknya. Bagiku, tidak masuk akal tentang dunia mana yang ada dan dunia mana yang akan binasa. Adapun mengapa aku memberitahumu, kau memiliki hak untuk menyelamatkan hidupku. Mata Ratu Void itu datar, dan kematian binatang Void ini tidak terlihat baginya. Dampaknya bisa dilihat dari penampilannya, perubahan mood Queen Void sangat kecil sehingga Xiao Yan tidak bisa menebak apa yang dipikirkan Ratu Void. Kamu tahu kamu tidak bisa menahan aku, kenapa kamu ingin berakting dalam drama ini? Xiao Yan bertanya-tanya, Ratu kehampaan ini tidak sederhana, dan kata-kata yang tampaknya tulus itu benar-benar terasa tersembunyi dalam misteri. Aku benci kamu karena jujur. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan ditinggalkan. Aku tidak bisa kembali ke duniaku sendiri. Tapi sekarang aku merasa tidak masalah apakah aku kembali atau tidak. Itu hanya kesepian di sana. Lebih baik tinggal di sini, cukup bagus menjadi ratu. Ratu Void tersenyum, tapi mata Xiao Yan sedikit menyipit, karena samar-samar Xiao Yan bisa merasakan aura samar yang tertinggal di sekitar, yang sangat aneh. Ayo pergi. Xiao Yan mengedipkan mata pada Xiao Yueli. Xiao Yueli juga berhati-hati, jelas dia juga menemukan sesuatu yang salah dengan Void Queen, dan fluktuasi di sekitarnya juga sedikit aneh. Void Queen ini tidak tahu apakah dia tidak menggunakan kekuatannya atau dengan sengaja menyembunyikannya. Kekuatan yang dia tunjukkan paling banyak adalah Dewa Pertarungan Bintang 5, dan kekuatannya sendiri seperti ini. Hanya Xiao Yueli yang mengetahui hal ini yang terbaik, kekuatan Xiao Yueli sekarang sedikit lebih kuat dari Ratu Void, tetapi Ratu Void dapat menjadi raja dalam kekosongan ini, tidak sesederhana itu. Jangan khawatir, Tuan, saya telah menunggu selama ribuan tahun. Saya sangat ingin melakukan sesuatu untuk sementara waktu, dan bahkan jika Anda ingin pergi sekarang, saya khawatir itu tidak akan mudah. Ketika Void Queen muncul lagi, jaraknya sudah ribuan kaki, dan dalam kegelapan di belakangnya, hantu besar muncul. Void Queen perlahan membuka lengannya, hantu itu berubah menjadi cahaya ungu dan membungkus tubuhnya, dan sepasang pelindung dewa ada di tubuhnya. Kohesi, Armor of the Void. Xiao Yueli menyipitkan matanya, dan setelah melihat lebih dekat, dia berkata dengan kaget. Anjing mati, bawa ayah pergi. Aku akan duduk di kursi belakang. Xiao Yueli segera berteriak dari ekspresi serius di wajahnya, dia bisa melihat bahwa Void Queen, yang mengenakan Void Armor, telah meningkatkan kekuatan tempurnya lebih dari sedikit, tapi Xiao Yueli merasa sangat merepotkan. Kamu juga tahu baju besi kehampaan, tapi kamu harus mengerti bahwa dalam kekosongan ini, tidak ada yang bisa menjaga orang yang ingin kubunuh. Ratu Kekosongan memakai pelindung kepala ungu, satu lengan, dan di belakangnya ada 6 artileri ungu muncul. Mengusir. Artileri ditembakkan, bergegas menuju trio Xiao Yueli. Xiao Yueli langsung melangkah maju untuk memblokir. Dengan 2 ledakan keras, cahaya hitam meledak, tetapi sosok Xiao Yueli melesat, matanya tiba-tiba menyusut. Sungguh kekuatan yang kuat. Xiao Yueli sedikit terkejut saat merasakan kekuatan berosilasi di tubuhnya. Memanggil. Setelah sosok Xiao Yueli, dia berubah menjadi bayangan dan menghilang di tempat. Saat berikutnya dia muncul di depan Ratu Void. Xiao Yan sedikit mengernyit, dan ketika dia menggunakan bayangan hitam sebelumnya, dia terlipat. Banyak dolar nyawa hilang, dan perasaan kehilangan uang nyawa ini sangat kuat. Tapi saat ini, jika Xiao Yueli tidak bisa mengalahkan Ratu Kekosongan, Xiao Yan hanya bisa menggunakan kekuatan bayangan lagi. Meskipun Xiao Yan sekarang adalah Dewa Pertempuran Bintang 3, itu tidak abadi, bahkan jika ada api yang abadi. Ayah, mundur. Xiao Yueli menoleh dan berteriak. Tapi Xiao Yan tidak bergerak,
Tetapi Wang Chai, dengan kepala menghadap Xiao Yan, dengan cepat melarikan diri, tetapi di saat berikutnya, sosok Ratu Void menghalangi jalan mereka. Apa kau tidak pernah ragu? Suara Ratu Void meledak di telinga Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya terfokus. Sepertinya kamu lebih pintar dari yang aku kira. Apa menurutmu status reinkarnasimu hanya membuatmu lebih kuat? Ratu Void melanjutkan, sedangkan Xiao Yueli, yang tidak mengetahui situasinya, bergegas menghampiri, dan sabit maut di tangannya bukanlah apa-apa. Kasihanilah, berteriak turun dari langit, cahaya hitam sepertinya terbelah oleh kehidupan. Void Queen mengangkat tangannya, dan armor di tubuhnya langsung berubah menjadi pelindung lengan, dan kemudian memblokir serangan Xiao Yueli. Kamu bisa mengubah takdirmu, dan di saat yang sama kamu juga akan mengubah takdir dunia ini. Ingat, kamu adalah kamu bukan dia, dan dia ingin menjadi kamu. Suara Void Queen sepertinya bergema di telinga Xiao Yan. Dia sepertinya takut pada sesuatu, ketika dia memberitahu Xiao Yan, ada fluktuasi energi yang kuat di sekitarnya, yang sepertinya dengan sengaja menghalanginya. Jika kau mengetahuinya hari itu, datang dan temukan aku. Ratu Void berkata pada akhirnya, sementara serangan Xiao Yueli terus mengaum, tapi saat berikutnya, ruang tiba-tiba terdistorsi, dan beberapa orang kembali ke tempat mereka masuk. Void Ape sudah ada di sana, tapi ketika dia kembali, ada lebih banyak Long Yi. Xiao Yueli melihat sekeliling dengan kaget dan bertanya-tanya apa maksud dari Void Queen. Adapun apa yang dikatakan Ratu Void kepada Xiao Yan, sepertinya Xiao Yueli juga belum mendengarnya, hanya Xiao Yan yang shock. Kamu adalah kamu bukan dia, dan dia ingin menjadi kamu. Xiao Yan terus menggemakan kalimat ini di benaknya. Dia tidak begitu mengerti apa artinya, tapi Void Queen pasti memberitahunya sesuatu. Itu adalah sesuatu yang tidak ada yang berani mengatakannya kepada Xiao Yan, hanya Void Queen yang harus memberitahu Xiao Yan tentang risikonya. Apakah Void Queen adalah musuh atau teman? Xiao Yan juga tidak yakin, tapi saat ini, tampaknya Ratu Void tetap bermusuhan dengan sengaja. Jika dia benar-benar ingin menyerang mereka, mungkin bukan situasinya. Ayah, apa yang terjadi? Xiao Yueli yang memegang sabit Dewa Kematian sepertinya siap untuk bertarung dalam pertempuran yang sulit. Dia tidak pernah berpikir bahwa pertempuran yang tiba-tiba ini akan tiba-tiba menghilang. Ayo pergi Yueli. Setelah Xiao Yan bergumam beberapa saat, dia menatap Xiao Yueli dengan jelas, dan kemudian menepuk bahu Long Yi. Mari kita letakkan untuk saat ini, itu pasti akan baik-baik saja, dan saya punya firasat bahwa saya akan segera bertemu dengan Qiyu lagi. Xiao Yan menghibur Long Yi dan berkata, Long Yi juga mengangguk sedikit, meskipun dia tahu, tetapi Qiuqi kepergian Long Yi masih membuat Long Yi sangat tidak terbiasa. Kembalilah ke Mausoleum of Chaos dulu. Kata Xiao Yan, Xiao Yueli tidak bertanya terlalu banyak, karena Xiao Yueli juga menebak sesuatu. Ratu Void sengaja melakukannya untuk tujuan tertentu, tetapi tujuan ini tercapai. Xiao Yan juga tahu alasannya. Xiao Yueli mengangguk sedikit, dia menyingkirkan sabit kematian, dia tidak tinggal di sini lagi, di bawah pengawalan tatapan tak terhitung dari anjing Void, dia meninggalkan penguburan Dewa Kekacauan, tujuan Xiao Yan telah tercapai, selama naga itu diselamatkan, hal lain tidak penting. Long Yi, kamu baik-baik saja, kenapa kamu di sini? Saat ini, Xiao Yan dan yang lainnya telah tiba di Bahtera Xiao Yueli, dan mereka sekarang kembali ke arah Mausoleum of Chaos. Xiao Yan melihat ke arah Long Yi dan bertanya, Yang Mulia menunjukkan jalannya padaku. Dia berkata bahwa ini adalah cara tercepat bagiku untuk menjadi lebih kuat, jadi aku ingin menjadi lebih kuat, dan kemudian pergi mencari ayah. Long Yi menatap Xiao Yan dengan serius dan bisa melihatnya sejak bola setelah pergi, dia sendiri tidak tahu seberapa besar penderitaannya dalam penguburan yang kacau balau ini. Bocah bodoh, kau sangat menderita. Xiao Yan memeluk Long Yi. Tidak peduli berapa tahun, Long Yi tidak pernah berubah menjadi dia. Itu selalu sama. Ini adalah perasaan yang lebih intim daripada kerabatnya. Ayah, bisakah kekuatanku saat ini membantumu? Long Yi sangat gigih. Pertempuran bintang Hongmeng juga meninggalkan bayangan besar di hati Long Yi, berpikir bahwa dia tumbuh terlalu lambat untuk melindungi semua orang, tidak ada cara untuk melindungi ayahnya. Cukup, sudah pasti cukup. Kamu bisa menghitung garis keturunan Su Jiwin. Begitu garis keturunan yang begitu kuat tumbuh, tidak ada yang bisa menandinginya. Xiao Yan mengangguk dengan senyum di matanya. Yah, jangan khawatir, ayah, aku sudah menemukan metode kultivasi. Selama aku bisa menelan binatang itu, kekuatanku akan meroket. Long Yi juga mengangguk. Dia selalu mendominasi dan perkasa, menggunakan waktu luangnya dari waktu ke waktu. Lihat Long Yi. Garis keturunan Wang Chai tentu saja sangat kuat, tetapi garis keturunan Su Jiwin berada di atasnya. Mendengarkan apa yang dikatakan Long Yi, Wang Chai bergidik dari samping, selalu mengikuti Xiao Yueli. Di belakangnya,
Xiao Yueli mengambil satu langkah, dan ia mengambil satu langkah, dan kepala kecil itu selalu bersandar pada jejak Xiao Yueli, dan dia tampak menyedihkan. Hanya saja jika binatang buas dengan darah yang sama menelan terlalu banyak, itu akan menjadi bumerang. Mungkinkah kekuatanmu telah menelan binatang-binatang kosong itu dalam kekosongan ini? Xiao Yan bertanya dengan heran. Long Yi juga menerobos dari Dou Xian ke Dou Shen. Jarak di antara mereka seperti awan dan lumpur. Berapa banyak energi yang hilang Xiao Yan? Li adalah penerobos dewa pertarungan, tapi Long Yi benar-benar datang ke dewa pertarungan dengan menelan. Bisa dibayangkan betapa pentingnya memiliki garis keturunan yang kuat. Long Yi mengangguk, dan kemudian menjawab, kecuali Void Beast yang sangat kuat, mereka pada dasarnya telah ditelan olehku. Garis keturunan mereka sangat aneh dan mereka hampir tidak memiliki garis keturunan yang sama, jadi mereka akhirnya menyebabkan pengepungan dan terluka parah. Kamu pasti terlalu bersemangat untuk sukses cepat dan keuntungan instan, dan jika kamu membunuh begitu banyak dari mereka tanpa alasan, itu pasti akan menyebabkan kemarahan publik. Xiao Yan juga tersenyum pahit, dan Long Yi tersenyum dan menggaruk kepalanya. Berpikir tentang ayah sendirian di Battle God Alliance, aku tidak berani mengabaikan untuk waktu yang lama. Kata Long Yi, mengencangkan tinjunya. Dia benar-benar bekerja sangat keras. Tentu saja, dia tidak akan memberitahu Xiao Yan bahwa dia hampir berkali-kali mati. Jika bukan karena aura leluhur Zhu Jiuyin, Long Yi tidak mungkin bisa menunggu Xiao Yan datang untuk menyelamatkannya seperti sekarang. Sekarang aku bersembunyi di Fighting God Alliance, dan aku cukup baik. Tidak ada bahaya untuk saat ini. Pada titik ini, kamu tidak bisa bersamaku untuk saat ini. Jika kamu dilacak oleh Fighting God Alliance, kamu pasti akan mengungkap identitasku. Xiao Yan berkata, Long Yi mengerutkan kening dan memegang tangan Xiao Yan dengan erat. Ayah bisa bersembunyi, begitu juga Long Yi. Mata Long Yi sangat tegas dan kemerahan. Dia takut dipisahkan dari Xiao Yan. Jangan khawatir, meskipun kekuatanmu telah menjadi lebih kuat sekarang, kamu masih hanya memiliki dewa pertempuran bintang 1. Jika kamu benar-benar ingin membantu ayahmu, maka kamu harus menjadi lebih kuat. Xiao Yan menatap Long Yi dengan serius. Karena Long Yi benar-benar tidak bisa kembali ke aliansi dewa pertempuran dengannya, begitu identitasnya terungkap, konsekuensinya akan menjadi bencana. Oke, ayah mengirimku kembali ke kuburan kekacauan, aku akan memakan semuanya, dan kemudian aku akan bisa menjadi sangat kuat. Long Yi segera mengangguk dan Xiao Yan tersenyum pahit. Jangan khawatir, aku akan membawamu ke suatu tempat, dan kamu akan tinggal di sana di masa depan. Ini adalah Wang Chai, dan itu akan menjagamu di masa depan. Kata Xiao Yan, melihat ke bawah untuk sosok Wang Chai. Setelah setengah hari, Xiao Yueli ditarik keluar dari belakang. Kenapa kamu bersembunyi? Apa yang kamu takutkan? Orang tidak akan memakanmu. Xiao Yueli memandang Baba Wang Chai yang dirugikan dengan kesal. Wang Chai, kamu akan menjadi saudara mulai sekarang, dan namanya Long Yi, jadi kamu yang akan mengurusnya. Kata Xiao Yan, Xiao Yueli mengguncang Wang Chai sebelum Wang Chai mengangguk. Garis keturunan yang sangat kuat. Long Yi menatap Wang Chai, matanya bersinar terang, dan dia menjilat bibirnya, dan Wang Chai bersenandung ketakutan dan dengan gila-gilaan masuk ke pelukan Xiao Yueli. Ahem, aku tidak bermaksud begitu. Kamu sangat kuat. Meskipun kamu benar-benar ingin memakanmu, jangan khawatir. Ayah berkata kita adalah saudara, jadi aku tidak akan memakanmu. Long Yi menatap Wang Chai yang ketakutan. Katakan saja dengan senyum kering. Dan Xiao Yueli menggendong Wang Chai, melemparkannya ke samping, melirik kosong, dan berkata, benar-benar memalukan, aku takut seperti ini. Xiao Yan juga tersenyum saat melihatnya. Wang Chai juga sangat takut pada Long Yi saat melihatnya. Bisa dibayangkan betapa kuatnya garis keturunan Zhu Jiuyin, sehingga top beast seperti Wang Chai juga takut. Long Yi. Ditabut puf-puf, tangan Xiao Yan muncul sebagai tanda dari God of Fighting Alliance, dan sebuah pesan datang darinya. Dia memerintahkan Xiao Yan untuk segera kembali. Xiao Yan sedikit mengernyit, dan itu setidaknya beberapa menit dari Alliance of Fighting God. Butuh waktu 100 tahun untuk tiba. Tapi untungnya, Xiao Yan meninggalkan formasi teleportasi yang sia-sia di Gua Aliansi Dewa Pertempuran terlebih dahulu, jadi hanya butuh 1 hari untuk kembali ke Aliansi Dewa Pertempuran. Sangat disayangkan bahwa susunan teleportasi yang sia-sia ini paling banyak hanya dapat mengatur 5 situs teleportasi, jadi Xiao Yan tidak terburu-buru, tetapi pertama-tama kembali ke Mausoleum of Chaos dan membicarakannya. Setelah menyiapkan bahan-bahan ini, lihat apakah pohon murbe hitam dapat meningkat. Hanya butuh beberapa tahun untuk kembali ke Mausoleum of Chaos, karena Xiao Yueli's Ark sangat cepat, ditambah waktu yang dihabiskan untuk mencari penguburan para dewa kekacauan sebelumnya. Sekarang tinggal garis lurus untuk kembali ke Mausoleum of Chaos, jadi tidak ada biaya. Terlalu banyak waktu. Setelah kembali ke Mausoleum of Chaos Demon,
Wang Cai berjalan berkeliling dengan Long Yi di bawah dorongan Xiao Yueli untuk mengenal lingkungannya. Ada banyak binatang buas di Mausoleum of Demon Chaos, dan Long Yi tentu saja tidak diterima. Aku menelannya segera setelah aku menangkapnya. Wang Cai menggigil di punggungnya, menganggukkan kepalanya bahkan jika ada masalah, dan memuji Long Yi. Nah, mulai sekarang, Wang Cai benar-benar menjadi kuda poni kecil Long Yi. Di sisi lain, materi yang diberikan oleh pohon mulberry hitam melalui Xiao Yan terutama meningkatkan keuletan penguasa Bahuang Xuanzong. Penguasa Bahuang Xuanzong, tempa satu beban. Cabang-cabang pohon suci mulberry hitam yang tak terhitung jumlahnya melambai, dan kemudian saya melihat penguasa Bahuang Xuanzong meledak dengan gelombang yang kuat, menyapu sekitar. Enhancement juga memiliki tingkat keberhasilan. Aku bisa menjamin bahwa 3 peningkatan pertama pada dasarnya tidak akan gagal, tetapi 3 peningkatan pertama hanya dapat meningkatkan kekuatan senjata. Setelah 3 peningkatan, ada kemungkinan efek serangan tambahan dapat muncul berdasarkan bahan peningkatan. Kata pohon itu, setelah selesai berbicara, dia melemparkan 8 penguasa mendalam desolate ke Xiao Yan. Memegang penguasa Bahuang Xuanzong yang diperkuat, tidak ada perasaan yang kuat, tetapi bobotnya jelas lebih ringan. Ringan ini bukan karena bobot penguasa Bahuang Xuanzong telah berubah, tetapi materialnya sendiri telah diperbaiki, sehingga perasaan menggenggam tangan menjadi lebih baik. Semakin ringan tangan, semakin cepat kecepatan serangan secara alami, dan pada saat yang sama kekuatan tidak akan berkurang. Hal ini membuat Xiao Yan segera merasakan manfaat dari penguatan, dan mengangguk puas. Bahannya masih terlalu sedikit. Jika bisa memperkuat triple, akan terasa lebih jelas. Hei Sang Sensu berkata, Xiao Yan juga mengangguk, dia tentu tahu, karena bahannya sangat sulit ditemukan dan harganya cukup mahal. Kali ini saya bisa mendapatkan pohon petir dari Baja Z ini, dan itu sangat beruntung. Setelah beberapa lama, Wang Cai juga membawa Long Yi kembali. Dia berkeliaran di sekitar Mausoleum of Chaos dan Demon. Adapun kepala iblis di Mausoleum of Chaos, mereka tampaknya sangat takut pada Long Yi, lebih dari Wang Cai. Lebih takut. Long Yi, kamu akan berlatih di sini untuk sementara waktu. Waktunya tepat dan aku akan membawamu keluar dari sini. Kata Xiao Yan. Long Yi menundukkan kepalanya tetapi mengangguk. Meskipun dia enggan, dia tidak pernah bantah Xiao Yan. Mengenai bola, jangan terlalu khawatir tentang itu. Pasti takdir yang luar biasa dan tidak akan ada masalah besar. Xiao Yan tahu bahwa hati Long Yi mengikat bola, dan itu juga merupakan obsesi yang tidak bisa dilepaskan oleh Long Yi. Perasaan Xiao Yan terhadap Qiu Qiu telah lama diperhatikan, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia menyukainya. Aku tahu ayah, aku akan bekerja keras. Long Yi mengangguk dengan berat. Yueli, jika kamu memiliki lingkungan kultivasi yang baik, kamu harus menjaga Long Yi dengan baik. Xiao Yan memandang Xiao Yueli. Sebagai Pluto, tidak boleh ada kekurangan monster buas di dunia bawah, dan Long Yi dapat meningkatkan kekuatannya dengan menelan hewan buas. Selama ada cukup banyak binatang buas, tingkat pertumbuhan Long Yi akan sangat pesat, pertumbuhan yang tak terbayangkan. Xiao Yue mengangguk dan tersenyum pada Xiao Yan, tapi sorot mata Long Yi agak aneh, lalu dia memanggil Xiao Yan ke samping sendiri, dan kemudian menunjuk ke hidung Xiao Yan. Katakan, ayah, ini adalah anak haram dari wanita yang kamu dan kamu. Mengapa Ibu Suner tidak pernah menyebutkannya padaku? Xiao Yueli telah mengamati dari samping, menyaksikan, darah kental antara Xiao Yan dan Long Yi, perasaan, Yusui, semakin salah. Batuk, ceritanya panjang saat ini, kepalamu sangat pintar, bukankah kamu merasa kita tidak memiliki hubungan darah? Xiao Yan menggaruk hidung Qiong Xiao Yueli dengan jarinya, dan dia tercengang. Setelah Xiao Yueli melirik Long Yi, lalu mengangguk memang, dia menemukan bahwa Long Yi dan Xiao Yan tidak memiliki hubungan darah, menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki hubungan ayah anak. Lalu, kenapa dia memanggilmu ayah? Aku cemburu. Xiao Yueli mengerutkan bibirnya, sangat tidak senang. Meskipun dia tidak memiliki hubungan darah, dia juga anak ayahmu dan saudara laki-lakimu. Kamu tidak bisa pelit. Kamu harus menjaganya dengan baik. Xiao Yan berkata kepada Xiao Yueli dengan sungguh-sungguh, dan Xiao Yueli berkata itu bahkan lebih benar. Bingung. Dia tidak punya orang tua, dia hanya punya aku, jadi, kau juga akan menjadi adiknya di masa depan, kau tidak boleh menggertaknya. Lanjut Xiao Yan, Xiao Yueli memandang Long Yi yang jujur, dan pada akhirnya hanya bisa menghentakkan kaki. Dia menginjak dan mengangguk. Jika Raja Surgawi Zhang melihat penampilan taat Xiao Yueli di depan Xiao Yan, aku khawatir darah tua itu akan keluar. Long Yi, ayo, panggil adik. Kakak di sini akan melindungimu mulai sekarang. Setelah mengatakan itu, Xiao Yueli melihat ke arah Long Yi, lalu menepuk dadanya dan berteriak pada Long Yi. Ketika Xiao Yan melihat ini, dia tersenyum masam. Long Yi melirik Xiao Yueli dengan cara yang naif, dan setelah jeda, dia benar-benar memanggil adik.
Xiao Yan tersenyum dan meremehkan, orang ini tidak bodoh. Panggil saudara perempuan. Mulai sekarang, tidak ada yang berani menggertaknya di Ming Utara ini. Diatur untuk Long Yi, Xiao Yan juga siap kembali ke God of Fighting Alliance. Tentu saja formasi teleportasi Xiao Yan yang sia-sia tidak bermaksud untuk langsung dikirim ke God of Fighting Alliance, karena Song Aolei tahu kalau Xiao Yan sudah pergi, jadi kalau tiba-tiba ia muncul di God of Fighting dalam aliansi, keraguan pasti akan muncul. Jadi Xiao Yan berencana untuk kembali ke Bahtera yang sebelumnya dia rampok. Ada formasi teleportasi yang boros. Xiao Yan tahu bahwa dia pasti akan kembali, dan sudah membuat pengaturan. Xiao Yan datang ke pinggir lapangan dan menyia-nyiakan formasi teleportasi. Formasi yang sangat aneh adalah formasi yang menembus aturan dunia dan ruang. Orang yang menciptakan formasi seperti itu tidak tahu seberapa kuat mereka. Xiao Yan sudah duduk di dalamnya, setelah beberapa kata terakhir, formasi diluncurkan, suatu hari kemudian, cahaya meledak, sosok Xiao Yan menghilang dalam formasi teleportasi yang terbuang, dan Xiao Yan menghilang. Setelah itu, mata Long Yi tiba-tiba mengeluarkan banyak cairan, yang tampak lebih kusam. Long Yi, saudari akan mengajakmu bermain, pergi ke tempat-tempat dengan banyak binatang buas, tingkatkan kekuatanmu, darah sangat kuat, kamu harus memanfaatkannya dengan baik, jangan seperti anjing mati ini, terlalu dibujuk. Xiao Yueli merangkul. Di bahu Long Yi, dia langsung memanggilnya kakak dan adik, dan Wang Cai, yang tertembak, berbaring miring, mengungkapkan keluhannya seluruh wajah anjing itu berkerut menjadi karakter Sichuan. Hem Hao membalikkan badan, tidak ingin memperhatikan penampilan Xiao Yueli. Setelah berbicara, Xiao Yueli membawa Long Yi dan meninggalkan Mausoleum of Chaos Demon, dan menaiki tabutnya yang mengembang di utara yang kosong. Dan beberapa dunia primitif yang ada di kehampaan utara, dan beberapa dunia dengan hanya binatang buas dan binatang buas, memulai perjalanan pertumpahan darah. Benar-benar sial, si penjara dirampok oleh orang lain, sialan. Pria itu dikejar dan dibunuh oleh Fighting God Alliance, tapi pada akhirnya dia tidak ditemukan, dan itu cukup bagus. Dengan kekuatannya, membunuh kita hampir seperti meremas semut sampai mati, tapi mereka yang memburunya, aku merasa lebih kuat. Di tengah kehampaan Laut Barat, sebuah tabut melayang tanpa tujuan. Xiao Yan sangat mengetahui tabut ini, karena itu adalah tabut yang telah dirampoknya, dan kemudian dia ditangkap oleh Battle God Alliance, tetapi pada akhirnya dia membiarkan mereka pergi. Tabut itu dikembalikan kepada mereka. Bagaimanapun, untuk Battle God Alliance, Bahtera ini terlalu rendah dan tidak berharga. Semuanya, saya ingin bertanya, di mana kita? Ketika semua orang di Bahtera masih dalam bayang-bayang hancur, sebuah suara tiba-tiba terdengar, dan sepertinya agak tidak pada tempatnya, semua orang menoleh, dan melihat Xiao Yan duduk diam di tengah perahu, menunjukkan wajahnya, tersenyum. Krun, semua orang di Bahtera dengan cepat mundur kembali hampir pada saat yang sama, dan kemudian mereka semua memandang Xiao Yan yang sedang duduk di tengah Bahtera dengan ngeri. Bagaimana dia bisa muncul di sini? Pemimpin tabut ini menunjukkan ekspresi ngeri. Meskipun Xiao Yan tidak membunuh satupun dari mereka, paksaan Xiao Yan sebelumnya telah meninggalkan mereka. Refleksi yang dalam. Bos, kita telah memeriksa dengan sangat hati-hati sebelumnya. Memang tidak ada orang lain di Bahtera ini. Orang di Bahtera itu terlihat tidak bersalah, dan bos kapal itu sedikit kesal. Dia menepuk bagian belakang kepala orang yang paling dekat dengannya dan berbisik. Meraung. Tidak? Bagaimana dia bisa berada di sini dan muncul dari udara yang tipis, atau bisa menyeberangi lautan hampa sendirian? Apakah kamu ingin aku mengusirmu untuk mencoba? Bos perahu itu sangat marah. Xiao Yan tersenyum tipis ketika mendengar kata-kata itu. Aku tidak punya niat buruk, aku hanya ingin kau memberitahuku lokasi spesifiknya sekarang. Xiao Yan berkata perlahan, bos kapal segera mengubah ekspresinya, dan dengan hormat mengepalkan tinjunya ke Xiao Yan. Tuanku, ini adalah sisi timur dari kekosongan di Laut Barat. Senyum bos kapal itu pahit. Xiao Yan berhenti ketika dia mendengar kata-kata itu, dan memikirkannya di dalam hatinya. Keajaiban perjalanan mereka, bahkan jika mereka terbang dengan kecepatan penuh, memakan waktu puluhan tahun. Battle God Alliance mengangkut ketiadaan di timur, dan sekarang di timur ketiadaan di Laut Barat. Seharusnya tidak terlalu jauh dari Nihility Dongyun. Faktanya, Xiao Yan tidak tahu bahwa mereka telah dipenjara oleh Fighting God Alliance sampai saat ini. Mereka baru dibebaskan tak lama kemudian. Dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan akan muncul lagi, dan orang bodoh itu memakan Koptis dan tidak tahu. Bajak laut yang baik diatur oleh Fighting God Alliance untuk mengaturnya, dan saya tidak tahu siapa yang memprovokasi itu. Ayo pergi ke Battle God Alliance. Xiao Yan berkata dengan ringan, masih duduk di atas bahtera. Tuanku, kami baru saja dibebaskan oleh Fighting God Alliance. Bisakah Anda menyelamatkan hidup kami?
Kami hanya akan mengganti pekerjaan kami dan kami tidak akan pernah merampok lagi. Bos kapal segera berteriak, dia takut dia tidak akan pernah kembali. Kirimkan aku ke Battle God Alliance, atau aku akan melempar kalian semua dari kapal dan membuat pilihan. Aku tidak punya banyak waktu, jadi cepatlah. Xiao Yan menutup matanya dan berkata perlahan saat dia memindahkan laut bintang di tubuhnya. Bos perahu dengan wajah pahit tidak punya pilihan selain menjadi tidak berdaya. Dia tidak harus bertaruh, Xiao Yan tidak bisa melakukannya. Melihat perasaan Xiao Yan memberinya perasaan hancur yang kuat. Begitu Xiao Yan memulai tangannya, diperkirakan seluruh bahtera akan naik. Dari semuanya, tidak ada yang selamat. Tuanku, aku bisa mengirimmu ke God of Fighting Alliance, tapi kamu harus menyelamatkan hidup kita. Bos kapal itu sangat pintar. Dia tidak tahu apakah Xiao Yan milik God of Fighting Alliance, tapi setelah Xiao Yan merebut bahtera mereka, Battle God Alliance telah mengejar dan membunuhnya, dan sekarang Xiao Yan pergi ke Battle God Alliance lagi, membuat identitas Xiao Yan menjadi misteri. Jangan khawatir, aku adalah yang mulia ke-9 dari aliansi Dewa Pertarungan. Aku akan membuatmu tetap aman. Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Bos kapal mendengar ini, meskipun dia meragukan keaslian kata-kata Xiao Yan, bahkan jika itu tidak benar, mereka melakukannya. Hanya dengan patuh tunduk. Setelah beberapa waktu, bos kapal memerintahkan orang-orang untuk memutar arah bahtera dan menuju ke Battle God Alliance lagi. Berapa lama perjalanan ini untuk mencapai Battle God Alliance? Tanya Xiao Yan. Tuanku, butuh 20 tahun untuk terbang dengan kecepatan penuh, jawab bos kapal. Bisa lebih cepat, kata Xiao Yan. Tuanku, kami tidak memiliki cukup pil Genesis Ki di tangan kami. Bos perahu berkata dengan getir, dan kemudian Xiao Yan langsung melemparkan puluhan juta pil Ki asal abadi. Mundur lebih banyak dan perbaiki lebih sedikit. Bos kapal tersenyum pahit sambil memegang pil Ki asal abadi yang dengan murah hati diberikan oleh Xiao Yan. Jika tabut bergerak dengan kecepatan tercepat, saya khawatir mereka harus mempostingnya terbalik. Saya takut, saya tidak berani mengatakannya, saya hanya mengangguk. Setelah itu, Xiao Yan duduk di atas bahtera dengan tenang, dan tidak ada yang berani mendekatinya di sekitarnya, mereka semua berjalan mengelilinginya dari kejauhan, karena takut mereka akan memprovokasi Xiao Yan. Sekitar 5 tahun kemudian, tabut tiba-tiba mandek, seolah-olah menabrak sesuatu, dan gemetar tubuh kapal juga perlahan membuka mata Xiao Yan. Bos kapal ada di geladak, wajahnya sangat buruk. Ada apa? Xiao Yan bertanya pelan. Tuanku, ada seseorang di depan. Itu musuh lama kita. Jangan khawatir, tuanku, tunggu aku menyingkirkan mereka. Bos kapal segera mengepalkan tinjunya pada Xiao Yan. Xiao Yan menutup matanya lagi dan fokus, bos kapal memandang Xiao Yan, giginya kritis. Bunuh aku, Gang Crimson Tiger. Bos kapal itu berteriak, dan ratusan orang di bahtera itu meraung serempak, tapi segera mereka menemukan ada yang tidak beres. Lebih dari satu tabut mengelilingi mereka. 2 kapal. Kedua hiu itu bergerak mendekat, sehingga mereka hanya memiliki hak untuk lewat. Kemudian 2 hiu musuh terjepit dari kedua sisi, dan kunci besi dipaku ke bahtera. Saya melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya mengikuti kunci besi dan bergegas ke bahtera. Setelah beberapa saat, dia jatuh ke dalam kondisi pasif. Zhao Ya, kamu seharusnya tidak bisa melarikan diri kali ini. Ada lebih dari 200 orang di 2 ark, dan nama yang mereka panggil adalah bos kapal. Tian Zhen, kau dan aku sama-sama pencuri, kenapa repot-repot bertarung satu sama lain? Zhao Ya mengertakkan gigi dan berkata dengan keras pada Tian Zhen, pemimpin geng macan merah. Sekarang kamu tahu harus berkata apa. Ketika kamu memanfaatkan api, mengapa kamu tidak berpikir bahwa kita adalah rekan kerja? Tian Zhen mencibir. Waktu itu hanyalah kecelakaan, belum lagi fakta bahwa tabut yang jatuh memiliki kesempatan untuk memanfaatkan kemampuannya sendiri, jadi bagaimana bisa memanfaatkan api untuk merampok? Zhao Ya menjawab dengan dingin. Jangan kentut denganku di sini, kamu menghitung aku, dan tetap berpura-pura berbelas kasih denganku di sini. Hari ini adalah ketika geng hiu hitammu dihancurkan, lakukanlah. Tian Zhen berteriak dengan marah, dan lebih dari 200 orang bergegas keluar. Tubuh semuanya memancarkan fluktuasi aura yang tidak lemah, jelas itu perlu untuk bergerak secara nyata. Tian Zhen memimpin dengan langkah tajam ke depan, mengepal seperti gunung, dan meledak ke arah Zhao Ya. Tentu saja, Zhao Ya bukan seorang vegetarian. Lengannya bergetar, dan nafas yang kuat adalah konfrontasi dengan Tian Zhen. Kedua pukulan itu hujan, setiap pukulan dicampur dengan energi yang ganas, tetapi semakin banyak mereka meninju, wajah Tian Zhen mencibir. Benar-benar menyedihkan, ini masih Douxian Bintang 8, beritamu tidak begitu banyak informasi, tapi sayangnya aku menerobos ke Douxian Bintang 9 belum lama ini, dan aku bahkan lebih mungkin mempengaruhi Dewa Petarung. Tian Zhen mencibir,
nafasnya perlahan menguat. Zhao Ya, yang masih bisa bertarung, mulai jatuh ke dalam pertempuran. Pada akhirnya, Tian Zhen memancarkan aura Douxian bintang 9, dan fluktuasi origin Qi yang ganas langsung mengejutkan, tubuh Zhao Ya juga terpana, Tian Zhen sama sekali tidak sopan, dan meninju dadanya. Tiba-tiba, dadanya tampak cekung, tubuhnya melesat terbalik, dan arahnya kebetulan jatuh ke arah Xiao Yan. Zhao Ya memuntahkan darah, tidak perlu khawatir ada Xiao Yan di belakangnya, tetapi kekuatan-kekuatan menghentikannya, kekuatannya sangat lembut, dia menoleh saat ini, dan di bawahnya ada Xiao Yan duduk bersila, membuka matanya. Tidak ada perubahan suasana hati yang tidak perlu, hanya dengan melihat Zhao Ya. Jangan sembunyi, bunuh dia. Xiao Yan menatap Zhao Ya dengan jelas. Zhao Ya awalnya mengira Xiao Yan akan membantunya, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan akan melihat Zhao Ya dan tahu bahwa dia juga menyembunyikan kekuatannya. Di dunia yang bermasalah seperti itu, adalah normal untuk menyembunyikan kekuatan seseorang, dan untuk mengekspos jati diri seseorang tidak diragukan lagi merupakan sebuah ancaman. Zhao Ya segera berdiri teguh, auranya perlahan menyebar, dan kekuatannya mencapai Jiuxing Douxian. Dalam hal aura, kekuatan Zhao Ya dan Tian Zhen sama-sama dalam tahap awal Jiuxing Douxian, dan kemenangan atau kekalahan harus bergantung pada berarti terpisah. Menarik, Zhao Ya benar-benar tidak menyangka kamu juga bisa menerobos ke tahap awal Jiuxing Douxian, tapi apalagi, kamu masih kalah dariku. Mata Tian Zhen penuh percaya diri, di matanya, Zhao Ya masih lemah dan mustahil. Apakah lawannya? Setelah itu, mereka berdua berhenti bicara omong kosong. Mereka berdua mengeluarkan senjatanya sendiri dan bersiap untuk pertarungan putus asa. Di Bahtera, pertempuran ratusan orang juga diambang kehancuran. Untungnya, Bahtera itu cukup besar, ratusan orang. Perjuangan manusia tidak cukup, tapi Xiao Yan duduk di tengah dengan tenang. Tapi segera, seseorang menemukan Xiao Yan dan bergegas menuju Xiao Yan. Xiao Yan tidak pernah bergerak dari awal sampai akhir, dan dia bahkan tidak membuka matanya, mereka yang bergegas ke arahnya hanya di udara. Qiqiao berdarah dan jatuh ke tanah. Berangsur-angsur, di tempat Xiao Yan berumur seminggu, ada semua orang yang pingsan di tanah dan berdarah, tetapi mereka semua terluka parah dan masih bernapas. Pertarungan antara Tian Zhen dan Zhao Ya juga cukup sengit, metode keduanya tidak ada habisnya, namun sekarang sudah memasuki tahap putih panas. Keduanya memiliki darah yang meluap dari sudut mulutnya, namun tubuh Tian Zhen masih tegak, dan Zhao Ya terlihat sedikit malu. Ya, itu membuatku kagum, tapi sayang aku masih harus lebih kuat darimu, jadi kaulah yang kalah. Tian Zhen menyeka darah dari sudut mulutnya, mencibir di sudut mulutnya, dan menatap Zhao Ya. Setelah Tian Zhen selesai berbicara, tiba-tiba muncul niat membunuh di matanya, ketika tangan kanan diangkat, suara mantra bergema di mulutnya, dan kemudian tangan kiri menamparkan udara, dan segera angin hitam keluar dari udara. Itu berubah menjadi duri tajam dan menyapu Zhao Ya dengan raungan. Bunuh kamu, tidak akan ada geng hiu hitam di masa depan, dan tabutmu tidak buruk, dan aku akan tumbuh lebih kuat mulai sekarang. Duri tajam tiba-tiba turun dengan desiran angin kencang, ekspresi Zhao Ya menunjukkan keheranan, dia berbalik tiba-tiba dan menyemburkan seteguk darah, tangannya juga berubah dengan cepat, mulut darah tiba-tiba mengental di depannya, dan berubah menjadi satu. Pisau panjang merah tua itu menusuk dengan tajam. Dengan raungan dan gema, tubuh Zhao Ya bergetar, dan pada saat yang sama dia memuntahkan darah besar, tubuhnya digulung terbalik, dan lebih banyak luka di tubuhnya hancur. Pisau panjang merah tua itu langsung dihancurkan berkeping-keping, dan duri tajam Tian Zhen hanyalah makan. Meskipun kecepatan melambat, dia tetap langsung menuju Zhao Ya. Jelas duri tajam Tian Zhen adalah senjata yang ampuh juga. Langkah terakhirnya, saat mendekat, sebuah sosok tiba-tiba muncul di samping Zhao Ya. Itu adalah anggota dari geng hiu hitam. Dengan raungan, seluruh orang itu melompat dan muncul di depan Zhao Ya, menggunakan tubuhnya untuk memblokir duri tajam yang datang. Ketika mereka bertabrakan, Zhao Ya terkejut dan meneriakkan nyawanya, ekspresinya sangat menyakitkan. Namun, sosok Zhao Ya berbalik, tanpa jeda, dan mendekati Xiao Yan. Tian Zhen mencibir dan mendengus. Zhao Ya, hari ini kamu tidak punya tempat untuk melarikan diri, dan tidak ada keberuntungan untuk menyelamatkanmu, mungkinkah para dewa datang untuk membantumu? Selama kata-kata itu, Tian Zhen tertawa tajam, dan mengangkat jarinya. Di tengah, duri tajam muncul kembali, dan dengan kecepatan yang sangat cepat, mereka sekali lagi bergerak menuju Zhao Ya. Selama krisis, Zhao Ya meraung keras. Tuanku, selamatkan aku. Ketika raungan keluar, duri tajam telah tiba di depan Zhao Ya. Tangan Zhao Ya berubah dengan cepat, dan darah melonjak ke seluruh tubuhnya. Setelah beberapa saat konfrontasi tiba-tiba, darah yang dimuntahkan sudah menjadi darah aslinya.
Pukulan itu membuat seluruh tubuhnya gemetar, dan tubuhnya berguling-guling dan jatuh tidak jauh dari Xiao Yan dengan suara gedebuk. Setelah tajam menembus tubuhnya, dia menghilang. Besar Tuan, selamatkan aku bersedia memberikan segalanya selama aku bisa membunuhnya. Orang angan-angan, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Tian Zhen tertawa, tapi matanya secara alami memperhatikan Xiao Yan yang sedang duduk bersila. Pertarungan di sini sangat sengit, tapi Xiao Yan begitu tenang, membuat Tian Zhen melihatnya. Beberapa petunjuk. Keraguan di hatinya, dia juga memancarkan nafas untuk menyelidiki Xiao Yan, tetapi ekspresinya tidak menunjukkan sedikit pun, kecepatannya melambat, tetapi dia masih meraih Zhao Ya. Hampir tepat ketika Tian Zhen hendak menangkap Zhao Ya, tubuhnya tiba-tiba mandek, dan sosok yang terbang di udara menghantam geladak dengan guntur yang ganas. Suara keras itu membuat semua mata melihat ke atas. Tian Zhen segera ditutupi dengan manik-manik berdarah, dan bola matanya bahkan lebih merah. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah. Tampaknya ada kekuatan puluhan ribu kati yang menekannya saat ini. Mendongak dengan gemetar, dia tahu bahwa tekanan yang diremas ini membuatnya hampir menghentikan napasnya berasal dari sosok yang duduk bersila ini. Sebelum Tian Zhen dapat berbicara, Tian Zhen hanya melihat mata Xiao Yan perlahan terbuka, cemberut, dan dengan tabrakan, tubuh Tian Zhen berserakan langsung, dan dalam sekejap mata, itu hancur di bawah tatapan banyak mata. Tatapan Xiao Yan masih tenang, ini adalah kekuatan dewa pertarungan, membunuh Douxian tanpa harus mengambil tindakan sudah cukup untuk menghancurkan mereka. Setelah saat ini, suara pertempuran dari seluruh tabut hampir langsung hening, dan semua mata menatap Xiao Yan dengan takjub. Zhao Ya merasa malu. Meskipun ada lubang darah di dadanya, dia adalah Douxian. Dia hanya terluka parah dan masih tidak bisa mati. Dia berdiri dengan goyah dan mengepalkan tinjunya ke Xiao Yan. Zhao Ya, terima kasih atas bantuannya. Zhao Ya tampak bersemangat, dan setelah berjuang untuk bangun, dia segera mengepalkan tinjunya dan membungkuk dalam-dalam. Dia tidak meminta Xiao Yan untuk membantunya sampai akhir, untuk membiarkan Tian Zhen mengendurkan kewaspadaannya. Dengan cara ini, Xiao Yan bisa membunuhnya dengan pukulan yang mengejutkan, tetapi Zhao Ya tidak menyangka bahwa Tian Zhen akan dihancurkan dengan paksa. Itu rusak, membuat Zhao Ya berkeringat begitu dingin sehingga dia tidak bisa menebak kekuatan Xiao Yan. Apakah Anda ingin terikat dengan saya, kata Xiao Yan datar, dan Zhao Ya berhenti setelah mendengar kata-kata itu. Zhao Ya bersedia menjadi pengikut orang dewasa seumur hidup. Zhao Ya segera berlutut di tanah, dan dengan hormat membenturkan kepalanya beberapa kali. Apakah penting menjadi pengikut? Tanya Xiao Yan. Saya ingin menjadi pengikut orang dewasa, menjadi pion bagi orang dewasa, menjadi mata dan telinga para senior. Untuk menjadi pengikut saya, dengan sengaja memutar, dan kemudian dengan sengaja menemukan kelompok musuh Anda ini, dan kemudian menggunakan tangan saya untuk menyingkirkan masalah Anda. Xiao Yan memandang Zhao Ya dan berkata perlahan. Zhao Ya sedikit gemetar, dan memaksakan senyum. Ketika dia hendak berbicara, Xiao Yan memotongnya secara langsung. Kau begitu, tapi kau mengandalkanku. Xiao Yan menyipitkan matanya, dan untuk sesaat, dia memancarkan niat yang kuat untuk membunuh. Zhao Ya tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan yang memejamkan mata dan berlatih, telah memperhatikan hal ini. Sebenarnya, rutenya tidak banyak berubah. Dia hanya mengatakan bahwa dengan sengaja memprovokasi geng macan hitam itu benar, dan menariknya juga pertengkaran apakah Xiao Yan akan bergerak. Tolong, tuanku. Zhao Ya ingin menjelaskan, tapi dia disela lagi oleh Xiao Yan sebelum dia selesai. Beri aku hal yang paling berharga tentangmu, kata Xiao Yan dingin. Zhao Ya diam. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan kotak hitam dari tangannya. Sepertinya ada sesuatu di dalam kotak dan menyerahkannya dengan hormat kepada Xiao Yan. Orang dewasa itu bijak, penjahatnya punya beberapa ide. Aku belum menyembunyikannya dari mata orang dewasa. Bahkan kartu truf di tangan penjahat mungkin tidak akan masuk ke mata ajaib orang dewasa. Racunnya sangat menakutkan, bahkan jika dewa pertempuran ditangkap oleh toksinnya, itu akan tertahan untuk sementara waktu. Setelah menyerahkan kotak hitam, wajah pucat Zhao Ya menatap Xiao Yan, ekspresinya menunjukkan rasa hormat. Geng macan hitam ini dan kita adalah musuh hidup dan mati. Di kehampaan Laut Barat, saya tidak bisa hidup bersama, jadi hanya ada satu yang mati, jadi saya sengaja mencari mereka dan bertaruh bahwa orang dewasa akan membantu saya. Geng macan merah kami diperas dengan menyedihkan oleh geng hiu hitam ini, dan kebencian lebih dari sekali, dan provokasi yang tak terhitung jumlahnya, jadi bahkan jika aku mati, aku akan menghancurkan geng hiu hitam. Setelah orang dewasa pergi, dewa pertempuran aliansi dengan cepat mendekati kami dan bertanya tentang keberadaan orang dewasa. Melihat bahwa orang dewasa mampu menarik begitu banyak perhatian dewa pertarungan aliansi, kekuatannya pasti sangat kuat, sehingga bakat muda ingin membunuh geng hiu hitam dengan tangan orang dewasa.
Tianzhen. Saat Zhao Ya berbicara, dia sudah berlutut di tanah, dan berkata dengan sangat tulus. Jadi Zhao pasti tidak menyakiti orang dewasa. Apa yang dia lakukan adalah keinginannya sendiri, tapi Zhao juga bersedia menjadi pion orang dewasa dalam hidup ini. Bisik Zhao Ya. Xiao Yan melirik Zhao Ya dengan dingin, lalu menutup matanya lagi. Adapun penampilan Xiao Yan, Zhao Ya merasa pahit di hatinya. Dia menghela nafas secara diam-diam. Ketika dia sedikit frustrasi, tiba-tiba, Xiao Yan suara itu terdengar lagi. Kali ini saya tidak melakukan apa-apa, dan ini dianggap keberuntungan untuk menunggu Anda. Setelah menyelesaikan masalah, lanjutkan di jalan. Setelah selesai berbicara, mata Zhao Ya tiba-tiba menjadi cerah, dan dia buru-buru menggenggam tinjunya dan mengangguk dengan hormat. Setelah Tianzhen meninggal, anggota geng Hiu Hitam mundur dengan cepat, tetapi mereka tetap menyerahkan semua sumber daya di tangan mereka. Geng Macan Merah melepaskan mereka. Tianzhen sudah mati. Cepat atau lambat geng Hiu Hitam akan bubar. Xing Douxian tidak bisa menghasilkan yang lain dengan santai. Tabut geng Macan Merah terus bergerak maju, tetapi nama geng Macan Merah menjadi hit di sini. Xiao Yan akan disalahartikan sebagai bos baru geng Macan Merah dan membunuh Tianzhen tanpa menembak. Ini akan segera menyebar. Selama ribuan tahun sejak itu, hampir semua anggota geng Macan Merah memutar, dan beberapa bahkan lebih ketakutan. Desas-desus tentang geng Macan Merah memiliki dewa pejuang menjadi semakin benar, dan kekuatan mereka tumbuh dengan cepat. Puluhan tahun kemudian, saya akhirnya sampai di Battle God Alliance. Setelah dilayani, Zhao Ya dan yang lainnya pergi dengan cepat. Di mata mereka, Battle God Alliance adalah tempat yang memalukan, mungkin sudah mati di sini, mayat. Xiao Yan berdiri di haluan kapal. Saat dia tiba di Battle God Alliance, dengan sedikit sentuhan jari kakinya, dia meninggalkan tabut. Zhao Ya ingin melambaikan tangan kepada Xiao Yan, tapi Xiao Yan berjalan pergi perlahan tanpa menoleh ke belakang. Zhao Ya menghela napas. Dia tahu bahwa adalah suatu kehormatan besar bisa tinggal di tempat yang sama dengan pria yang begitu kuat selama beberapa dekade dalam kehidupan ini. Meskipun dia berhasil menembus Jiuk Xing Douxian, Zhao Ya tahu bahwa mungkin dia batasnya akan berhenti di sini selamanya. Tanpa tinggal terlalu lama, dia pergi dengan cepat pada saat yang sama. Ada banyak Eyeliners di Battle God Alliance, melihat tabut geng Macan Merah, mereka mengendarai tabut untuk mengejar. Semuanya, jika kamu tidak ingin mati, aku menyarankan kamu untuk tidak melakukannya. Transmisi jiwa kuat Xiao Yan menyebar, dan kembali ke Xiao Yan di Battle God Alliance. Bahkan orang yang lebih kuat dari Xiao Yan tidak berani melakukannya lagi. Menyerang Xiao Yan, bagaimanapun juga, Xiao Yan adalah pewaris, objek perlindungan utama dalam Battle God Alliance. Setelah berbicara, Xiao Yan perlahan berjalan menuju surga ke-9 dengan tangannya. Sekarang ketika dia kembali lagi, kekuatan Xiao Yan telah mencapai tahap tengah dewa pertempuran bintang 3, dan tingkat pertumbuhan kekuatannya sangat mengerikan. Kembalinya Xiao Yan tidaklah kecil. Cao Kou memimpin pasukan Langya untuk mengunjungi dan menanyakan tentang Xiao Yan. Setelah Cao Kou pergi, Song Aolei juga datang dan bertanya pada Xiao Yan dengan cemas, namun menyaksikan Xiao Yan masih hidup dan menendang, dia tidak terlalu khawatir. Setelah kembali ke Battle God Alliance, Xiao Yan menerima perintah untuk membiarkannya pergi ke tempat hukuman dewa. Tampaknya semua yang mulia lainnya di Battle God Alliance telah pergi, dan ada banyak yang kuat. Di mana hukuman Tuhan? Xiao Yan sedikit mengernyit, dan tempat seperti itu kedengarannya bukan tempat yang bagus. Itu juga ruang hampa. Tidak ada ruang akhir. Sumber daya sangat tandus, tapi juga tempat keberuntungan besar. Hanya penguasa istana dan beberapa orang kuat yang memenuhi syarat untuk masuk. Jie secara alami memahami ini. Kata Xiao Yan. Jalan menuju ke tanah hukuman Tuhan ada di aliansi Dewa Pertarungan. Keberadaan dan surga ketujuh. Xiao Yan sudah terlambat, jadi dia diminta untuk segera pergi ke sana. Xiao Yan tidak punya pilihan selain melangkah ke tempat hukuman ilahi ini lagi. Xiao Yan melangkah ke lubang cacing yang mengarah ke tempat hukuman ilahi, dan sosoknya segera menghilang. Tanah hukuman Tuhan. Seperti yang dikatakan Jie, ini adalah tempat yang mirip dengan ruang hampa, tanpa kekhususan, bukan milik 3000 dunia, itu juga milik area hampa, tapi tempat ini adalah tempat yang membuat takut banyak orang. Karena tempat hukuman ilahi ini, selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya, semua orang yang telah berdosa dan sulit dibunuh telah diasingkan di sini. Roh-roh jahat berlimpah di dalamnya, dan di antara mereka ada penjaga yang kuat. Penjagaan mereka tidak hanya untuk mencegah orang-orang jahat, tetapi yang lebih penting, untuk menekan orang asing yang tertinggal di tempat hukuman Tuhan dari dunia lain ini. Dalam kehampaan di mana seluruh tanah hukuman dewa berada, ada banyak planet yang tampaknya rusak, dan sejumlah besar racun beracun menembus planet-planet ini. Begitu gas ini dan kekuatan Douxian bersentuhan, daging mereka akan langsung membusuk.
Area hukuman dewa sangat besar, dan hanya sedikit orang yang tahu ukurannya yang spesifik. Dikatakan bahwa itu pernah menjadi 3.000 dunia, tetapi dikalahkan. Di lubang cacing, Xiao Yan masuk ke dalam, tetapi tiba-tiba gaya gravitasi menghantam Xiao Yan, bahkan jika Xiao Yan pingsan dalam keadaan koma. Di tanah hukuman dewa ini, ada segel yang sangat besar, seperti penghalang, yang telah menahan dampak dari tanah hukuman dewa selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun ini adalah dunia yang ditinggalkan, ada banyak planet yang tak terhitung jumlahnya planet-planet dihubungkan oleh satu kekuatan, dan formasi besar diatur untuk menutup tempat hukuman Tuhan. Adapun tempat impor dan ekspor ini, masih ada teknik penindasan yang lebih besar, dan segala sesuatu yang telah diatur oleh tempat hukuman ilahi ini adalah untuk mencegah keberadaan dan keberadaan tempat hukuman dewa yang menakutkan ini. Dan God of Fighting Alliance bertanggung jawab atas hukuman dewa. Mereka yang sangat berdosa atau mereka yang dikutuk oleh aliansi Dewa Tuhan akan diasingkan di sini. Dalam Dewa Hukuman ini, hidup sudah menjadi semacam keinginan, hanya hidup yang bisa memiliki kemungkinan tak terbatas. Namun, sumber daya tanah hukuman dewa ini sangat tandus, dan aura langit dan bumi bahkan lebih kacau, dan origin Ki menjadi langka, membuat persaingan untuk sumber daya di sini sering melakukan pertempuran sengit. Dan inilah yang diharapkan oleh Battle God Alliance. Hanya Battle God Alliance yang memiliki hak akses. Selama Battle God Alliance mengontrol, tidak ada yang bisa melarikan diri dari sini. Anda hanya perlu menunggu berlalunya waktu, tidak peduli seberapa kuat Anda. Perlahan-lahan akan hancur di dalamnya. Tidak ada kelalaian di tanah hukuman dewa. Di bawah kendali Battle God Alliance selama bertahun-tahun penindasan yang tak terhitung jumlahnya, hampir semua kelalaian telah dibuat, menjadikan ini neraka yang kedap udara dan sejati. Faktanya, ini adalah neraka dunia berlangsung selama bertahun-tahun peperangan yang tak terhitung jumlahnya, begitu banyak makhluk mati di sini, membuat tanah hukuman Tuhan ini ada kehidupan tanpa akhir, dan hidup ini kaya. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan dunia bawah, hampir sama. Xiao Yan terbaring di atas tanah lumpur berwarna darah, memancarkan bau darah yang menjijikkan. Ini adalah planet yang sepi. Di planet merah ini, ada semua gunung berapi, dan ada banyak gunung berapi sepanjang tahun. Dalam wabah, saat udara di sini tersedot ke paru-paru, ada perasaan terbakar, yang sangat tidak nyaman. Xiao Yan tidak tahu berapa lama ia berbaring. Separuh tubuhnya lemas. Terlihat tubuhnya terluka parah. Saat ini, sejumlah besar energi mati mengalir ke tubuh Xiao Yan, membuat tubuhnya tidak mampu beradaptasi. Ada semacam penuaan. Saat ini, rasa sakit datang dari tubuhnya, tapi entah kenapa, Xiao Yan membuka matanya, tapi ekspresinya tenang, hantaman berat yang tiba-tiba membuat Xiao Yan tiba-tiba lega. Meskipun langit di sini sangat keruh, itu memberi Xiao Yan semacam kenyataan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, dan kenyataan semacam ini tampaknya hanya ada di benua semangat juang saat itu. Penuaan dan melelehnya tubuhnya telah berlangsung selama beberapa hari di tubuh Xiao Yan, selain sejumlah besar gas beracun di sekitarnya, pakaian Xiao Yan telah membusuk, menyebabkan kucing muncul satu demi satu di dalam tubuhnya. Tapi Xiao Yan sepertinya tidak peduli tentang ini. Dia selalu berbaring dengan tenang, melihat langit racun ini, dan tidak tahu apa yang dia pikirkan, topeng di wajahnya sepertinya perlahan-lahan jatuh pada saat ini, mengungkapkan kebenaran Xiao Yan. Wajah. Waktu berlalu, dan pada malam hari beberapa hari kemudian, panas terik dan racun yang ada di langit dan bumi ini hanya akan menghilang sedikit saat malam tiba. Mata Xiao Yan berkedip sedikit, dan dia membuang muka dengan dingin. Setelah beberapa saat, terdengar suara berlari kencang, ada 7 atau 8 orang kurus, masing-masing membawa mayat di pundak mereka, seolah-olah mereka baru saja lewat. Tiba-tiba, pemimpin regu ini juga kurus kering, tapi matanya bersinar, ia membawa mayat yang membusuk dengan hanya separuh wajahnya di badan. Setelah langkah kaki berhenti, sisa orang juga ikut berhenti. Pria itu mengenakan jubah, tetapi jubah itu tampaknya hampir membusuk, terlihat sangat tua, tetapi dialah satu-satunya yang memiliki jubah seperti itu. Orang-orang lainnya telanjang dengan tubuh bagian atas mereka, dan mereka sakit-sakitan dengan luka. Setelah jeda, pria itu melotot dan menatap Xiao Yan yang terbaring di kejauhan, sementara matanya terlihat seperti orang-orang di belakangnya meletakkan mayat di pundaknya dan berlari langsung menuju Xiao Yan. Datang. Kecepatannya begitu cepat sehingga dia datang ke Xiao Yan hanya dengan nafas menjauh dari jarak beberapa ratus meter, dia juga memancarkan aura dewa yang bertarung. Ini adalah pria pendek dengan sosok ramping. Dia datang ke Xiao Yan dan menonton. Saat Xiao Yan membuka matanya, dia tiba-tiba tertawa. Bos, pria ini masih hidup. Xiao Yan memandang pria di depannya dengan acuh tak acuh, tubuhnya tidak bisa bergerak, dan tubuhnya dipenuhi dengan rasa tidak bernyawa, membuat tubuh Xiao Yan tidak lagi muda, tampak seperti orang tua dengan wajah tua. Terutama pustula di tubuh, terlihat lebih mengejutkan.
Jika tidak ada yang mengganggunya, Xiao Yan masih perlu menyesuaikan diri dengan periode penyelamatan nyawa yang besar untuk sementara waktu, terutama setelah cedera fisik sembuh, sebelum dia dapat melanjutkan tindakannya. Sedangkan untuk gas beracun, sebenarnya tidak menyebabkan kerusakan yang berarti bagi Xiao Yan. Xiao Yan tidak bisa menebak siapa yang menyebabkan Xiao Yan koma, tapi dia masih memiliki 9 dari 10 di dalam hatinya. Karena energi kematian yang kuat di sini, kecepatan pemulihan tubuh Xiao Yan berkurang drastis, dan sumber energi sangat tipis sehingga hampir tidak mungkin membuatnya lebih buruk. Saat perkataan pria itu menyebar, beberapa orang mengguncang tubuh mereka, dan dalam sekejap mereka sampai di sisi Xiao Yan, kecepatan kedatangan orang-orang ini mengejutkan Xiao Yan. Di antara ketujuh, kecuali pemimpin, aura yang lain tidak lemah, setidaknya mereka memiliki fluktuasi dewa pertarungan bintang 2, dan kekuatan mereka tidak jauh berbeda dari Xiao Yan. Adapun kekuatan orang berkepala, itu juga harus menjadi dewa pertempuran bintang 3, dan bahkan dari perspektif fluktuasi napas, latar belakangnya masih di atas Xiao Yan, mungkin kekuatannya adalah tahap selanjutnya atau puncak dewa pertempuran bintang 3. Pria terkemuka itu berjongkok dan menyentuh tubuh Xiao Yan dengan telapak tangannya, lalu menarik kembali telapak tangannya. Gas beracun menyerang jantung, dan aura kematian bahkan lebih meresap. Rasa sakit seperti itu tak tertahankan bahkan untuk dewa perang. Aura kematian akan mengikis jiwa dan terluka parah. Tidak mungkin luka semacam ini bisa disembuhkan. Orang ini memiliki kemauan yang kuat untuk hidup, sayangnya, sumber energinya tipis di sini, jika tidak, jika dia bisa pulih, dia akan menjadi pemain yang bagus. Pria terkemuka itu berbicara dengan ringan, matanya bersinar pada Xiao Yan setelah dia bangun, dan dia sedikit mengernyit. Dia menemukan bahwa Xiao Yan tidak menerima cincin di jarinya. Najie di tangan Xiao Yan secara alami tidak akan terlihat, karena Najie telah lama diubah oleh Ding Yue menggunakan teknologi Styx, dan disembunyikan di dalam kulit. Jika tidak diselidiki dengan cermat, orang biasa tidak dapat menemukannya.